Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Tapi abang Muslim? Muslim bang, Muslim. Oke, Ya. baik. Nampaknya dia malu menunjukkan bahwa Islam itu benar. Ya nggak apa-apa lah, silakan bang. Silakan bang, apa yang mau Anda utarakan? Saya melihat Bang Edis selalu menjebak umat-umat Muslim di dalam bahasa. Jadi konflik bahasa, misalnya contohnya yang kemarin dikatakan tentang Allah, ya. Memang di dalam kitab Al-Quran itu Allah itu tidak diterjemahkan ke bentuk bahasa manapun di dunia ini. Nah, sementara dari pihak Anda, Bang Edis itu kan dari Elohim, Hamasya, kemudian kita di Indonesia menjadi Tuhan. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Sebenarnya saya melihat perdebatannya dalam konteks bahasa saja sebenarnya. Oke, coba lebih spesifik bang, biar kita nggak terlalu umum bahasan kita. Apa yang Anda maksud di situ? Oh iya, kemarin maksud saya ada terjadi perdebatan dari Bang Edis tentang Yesus, ya, ditanyakan kepada apakah Yesus Bapa di surga itu Allah. Nah, di dalam konteks agama Islam itu Yesus itu tidak ada bang, yang ada itu Isa Al-Masih atau Isa putra Maryam bang. Tidak ada Yesus bukan itu bahasan kita kemarin. Kemarin ada seseorang, itu teman saya lama diskusi dengan dia, mungkin sekitar 6 tahun yang silam saya udah diskusi dengan dia. Namanya itu Cecep. Ya kan? Nah, si Cecep ini memang ya persis seperti isi kepalanya itu karena sering aduan kambing begitu. Jadi kepalanya memang agak sedikit kocak begitu. Nah, memang dari dulu karena saya udah ngerti wataknya. Nah, dalam diskusi itu, akhirnya kesimpulannya adalah dia senang dengan pernyataan saya bahwa Yesus menuhankan Bapa di surga. Senang dia dengan pernyataan itu. Di dalam pikiran dia, berarti Islam itu benar. Kenapa Islam benar? Kenapa Islam benar? Karena Yesus menuhankan Bapa. Karena Yesus menuhankan Bapa, berarti Yesus adalah seorang Islam. Karena Bapa di surga itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah Anda setuju bahwa Bapa di surga yang kepadanya Yesus berdoa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang Isa Al-Masih putra Maryam berdoa ya kepada Allah. Bukan, pusing kan? Aduh, berat ini. Bang, coba dengerin omongan saya. Bang ya. Dengerin omongan saya. Ada seorang muslim namanya Cecep. Sudah? Si Cecep yang muslim ini mewakili banyak orang Islam. Girang gembira. Karena seorang Edis, apologet yang besar. Ya, saya harus ngomong apologet yang besar ya. Bukan sombong ya. Karena memang beda gitu. Ya, di antara... Jadi pendebat-pendebat yang besar itu ya, misalnya ya saya, Mikana, itu pendebat-pendebat besar itu. Subscribersnya itu di atas 500.000. Itu udah besar. Nah, yang mau saya tanyakan begini. Ketika Cecep ini mendengar statement apologet Edis yang mengatakan bahwa Yesus berdoa kepada Bapa di surga, menuhankan Bapa di surga, riang gembiralah dia karena terbukti Islam benar. Nah, Pikiran yang gila itu, pikiran yang tidak waras itu, ingin saya waraskan dulu, saya sembuhkan. Pertanyaan saya kepada Anda sebagai orang Muslim. Benarkah Yesus yang berdoa kepadanya, yaitu Bapa di surga, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Kalau dalam konteks Kristen ya, tetapi kalau dalam konteks Islam ini perbedaan yang mendasar, Bang. Kalau dalam konteks Gini Islam, Bang, coba ulangin pertanyaan saya. Pertanyaan saya coba diulangin dulu. Pertanyaan Ya. saya adalah, apa pertanyaan saya tadi? Bang Edis kan bertanya, apakah yang dimaksud Bapa di surga yang di mana Yesus berdoa itu Allah Subhanahu wa taala, kan begitu kan? Yang kepadanya Yesus berdoa. Kepadanya. Bapa di Ya, sorga, yang kepadanya Tuhan Yesus berdoa, apakah itu Allah Subhanahu wa taala? Dalam konteks Kristen ya, iya betul. Dalam konteks Muslim, Islam, Berarti begini sebentar. Berarti menurut Kristen di dalam pikiran Anda, menurut agama Kristen, Yesus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya orang Islam. gini, ya itu yang jadi masalah itu Bapa di surganya itu loh, Bang. Bapa di surga itu kan bahasa Indonesia. Itu kan Elohim. Betul. Kepada Elohim Yesus berdoa, kepada Bapa di surga. Bapa yang mengutus aku. Kesitulah Tuhan Yesus berdoa. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah sosok tersebut yang Yesus berdoa kepadanya, yang dipanggil Bapa di surga itu, adalah Allah yang kalian gembar-gemborkan setiap hari itu? Itu pertanyaannya. Apakah itu? Ini ya, Elohim ya Allah. Kan jawabnya muter-muter kan, Kerok. Bang, Anda itu jawabnya jangan muter-muter. Dijawab, Jigil, Anda itu jangan seperti Romo Cafe kalau ditanya itu muter. Dijawab dulu, apakah itu adalah Allah? Baru uraikan. Coba, apakah itu Allah? Ya Elohim, ya. Berarti Elohim yang Yesus berdoa kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya kan banyak. Baik. Ada Muhyi. Baik. nama Allah Baik, itu kita uraikan. Kita uraikan. Nama Allah itu sendiri kan banyak ya. Baik, Ya, kita uraikan. sekali. Baik Bang, sebentar Bang, kita uraikan. Berarti kalau seperti ini kan saya lebih ngerti. Berarti kalian ini ingin memperkenalkan Tuhan kami sendiri, bukan memperkenalkan Tuhan negeri Arab, betul? Betul nggak? Oke, saya tanya kepada Anda. Tuhan itu tidak Sebentar benar, Bang, tenang Bang, tenang. Abis ini Anda akan Pak ngomong. Edis, Gini, Bang. Tuhan itu Benarkah, tidak benar. tenang. Bang, bolehkah memanggil Allah yang dikenalkan oleh Muhammad, yang kalian gembar-gemborkan itu sebagai Bapa? Ya, saya luruskan bahwa Allah itu tidak punya negeri tadi ya, tidak punya negeri Arab ataupun Mau saya Israel, tunjukkan bukan. ayatnya? Mau saya tunjukkan bahwa Allah itu adalah Tuhan negeri Mekah? Enggak, Allah itu tidak punya negeri. Dikatakan di dalam Quran Allah itu Tuhan negeri Mekah. Astaga. Apakah Anda tidak percaya lagi dengan Quran, Bang? Mana ayatnya, Bang? Mungkin Abang salah. Astaga, udah saya bilang makanya mereka ini. Baik, saya balikan kamera saya. Luar biasa, saudara-saudara. Sebentar ya. Itu tertulis di dalam Quran surat An-Naml ayat 91. Coba Anda yang baca, Bang. Kalau saya yang baca nanti cuma saya yang ngerti Quran di dunia ini. Silakan. Aku ini mata saya kurang ini ya. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Oke, dikatakan apa? Tuhan apa? Aku di Tuhan negeri apa dia? Enggak jelas itu, coba Abang aja yang baca. Astaga. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Maksudnya adalah negeri Mekah. Siapa Tuhan negeri Mekah itu? Yaitu Allah. Pertanyaan saya, benarkah Allah adalah Tuhan dari negeri Mekah itu? Tuhan sesembahan orang Mekah itu? Betul atau salah? Ini perlu kajian dari tafsirnya. Perlu kita lihat tafsirnya dulu ya, Bang. Mulai. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Berat, saudara-saudara. Bang, ini udah saya tunjukin begini, nih kurang jelasnya yang mana lagi, Bang? Coba, gimana kurang jelasnya? Coba, yuk. Masih kurang jelas gimana, Bang? Ya, maksudnya bagaimana? Dari baca ini, Bang. Anda menyatakan bahwa Allah itu hanya untuk negeri Mekah itu, atau bagaimana? Enggak, tadi kan saya tanya kepada Anda bahwa menurut Al-Quran Allah itu adalah Tuhannya negeri Mekah. Benar atau salah? Anda katakan tidak benar. Nah, saya tunjuk ayatnya ada di dalam Quran. Bagaimana? Iya, termasuk Tuhannya negeri Indonesia juga, gitu. Enggak ada dikatakan bahwasanya Allah itu Tuhannya negeri Indonesia. Yang dikatakan Tuhan negeri Mekah.
pemilik negeri Mekah. Nah, sekarang jangan ke situ lagi. Sekarang begini, yang ingin saya utarakan kepada Anda, Bang Hasan, begini loh. Kalau memang Anda itu mempromosikan Tuhan yang dipromosikan di dalam Alkitab, berarti sosok tersebut harus sama. Nah, sekarang kita bandingkan. Pertanyaan saya simple, nggak usah yang rumit-rumit dulu. Bolehkah Allah dipanggil sebagai Bapak? Boleh, boleh. Ah, coba saya pengen masker Anda dibuka dulu. Masker Anda dibuka. Terus karena statement ini tuh Anda itu melawan arus gitu loh. Ayo silakan, silakan. Enggak. Dipanggil Muhdi boleh loh. Dipanggil Muhdi. Dipanggil Gini, Sakali. bolehkah Allah dipanggil sebagai Bapak? Itu kan bahasa Indonesia ya. Nggak bisa kalau bahasa Indonesia. Tadi bisa, sekarang nggak bisa. Aduh, berat ini memang mereka ini. Demi bohong-bohongin diri sendiri, akhirnya bohongin orang lain. Dengar. Tadi Anda katakan boleh, Bang Hasan. Tadi Anda katakan boleh, sekarang nggak boleh. Yang tidak boleh diterjemahkan menurut versi Indonesia gitu mungkin kurang pas. Sebenarnya boleh tapi kurang pas gitu. Kurang pas saja. Kalau misalnya Allah kita panggil Bapak, bagaimana dengan ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Maha suci Allah dari mempunyai anak, betul? Iya, seperti kita sendiri kan? Bang, kenapa sih kita ini diskusi itu jadi bohong-bohongin diri sendiri? Kenapa Anda tidak pede dengan agama Anda? Kenapa kenapa Anda itu ngemis bahwa Tuhan Anda itu adalah Tuhan kami? Bukan begitu, Bang. Bahwa Anda sang Khalik Allah ya, Muhyi itu interpretasikan menurut Anda dan kami berbeda di situ. Itu saja. Bukan itu Bang yang saya bahas. Kalau Anda mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Bapa kami yang di surga, berarti Allah pun bisa dipanggil Bapa dan Anda tadi bilang iya, lalu Anda koreksi lagi bukan. Kalau Anda bilang iya, tapi Allah, bagaimana dengan ayat yang mengatakan Maha suci Allah dari mempunyai anak? Gini Bang, saya jelaskan ya. Allah sejauh ini tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Allah. Persis kayak ngomong sama Romo Cafe ini. Ya udah Bang, Abang diskusi dulu sama pohon kelapa lah. Kalau begini, ya, Abang diskusi sama pohon kelapa dulu sana. Susah teman-teman ya. Kalau kamu mengatakan bahwasanya Allah itu boleh dipanggil Bapa, makasih Bang Jo, makasih. Bagaimana dengan ayat Quran tersebut? Telah kafirlah orang-orang Wahyudi yang mengatakan Uzair putra Allah. Telah kafirlah orang-orang Nasrani yang mengatakan Al-Masih putra Allah. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Itu kan bertentangan dengan kitab sucinya orang Yahudi dan orang Nasrani. Gitu loh. Mumet sendiri nanti kamu akhirnya. Heran saya. Pokoknya teman-teman, kalau Anda mengatakan Allah tidak punya anak, saya tampol pakai Quran. Ya. Kalau Anda mengatakan Allah punya anak, saya tampol juga dengan Quran. Dua-duanya Anda saya tampol. Ngomong Allah punya anak, tampol. Dir, ya kan? Nah. Ngomong Allah tidak punya anak, tampol juga. Dir, nah. Silakan kalau nggak percaya. Pokoknya kamu ngomong A, B, salah semuanya. Dua-duanya salah. Nah. Silakan kalau tak percaya, naik kemari. Silakan saudara Anam. Silakan Anam. Anam 28171. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Walaupun sebenarnya Anda nggak boleh ngomong Assalamualaikum sama saya. Dimarah sama Nabi. Ya, silakan Bang. Kameranya nyala dulu Bang. Tempat saya ini gelap Bang. Ya, masa nggak ada lampu Bang? Apa Abang tidak punya lampu? Tunggu. Silakan. Jangan malu Bang jadi orang Islam. Oh, tadi ngomong gelap, sekarang nggak gelap. Oke, Bang, coba kamera geser sedikit. Oke, nah gitu kan cakep Bang. Bang, saya mau tanya sama Anda. Anda seorang Muslim? Ya. Oke. Apakah Allah punya anak? Allah tidak mempunyai anak Bang. Oke, pertanyaan saya. Bang, siapa yang membuat Maryam hamil? A. Suaminya. B. Allah.
Saya kurang paham lah. Maryam itu tidak punya suami. Saya ulangi satu kali lagi, dengarkan perkataan saya. Siapakah, gini dulu, apakah Anda percaya bahwa Maryam mengandung Isa? Saya percaya. Oke. Apakah hasil kandungannya itu dari hasil bersetubuh? Kalau itu saya tidak paham bang. Kalau dia bersetubuh. Oke. Di dalam Al-Quran, benarkah Maryam bersetubuh? Tidak. Tidak. Tetapi dia bisa mengandung anak. Artinya anak tersebut bukan hasil dari persetubuhan dengan seorang laki-laki. Setuju? Setuju. Oke. Pertanyaan saya. Kalau Anda masuk kelas nih, ujian pilihan ganda. Siapa yang membuat Siti Maryam hamil? A. Allah. B. Laki-laki. Jawab, silakan. Siapa yang membuat Maryam hamil? Laki-laki bang. Laki-laki kalau nggak salah. Dia diperkosa ya. Astaga. Anda tadi barusan ngomong bahwasanya Maryam itu tidak dihamili oleh seorang laki-laki. Bagaimana ini Anda ini? Tenang. Sebentar, tenang. Siapa yang membuat Maryam hamil? A. Allah. B. Laki-laki. Laki-laki lah. Nah. demi menghindari konsekuensi, dia harus berbohongi dirinya sendiri. Bang, saya harus katakan kepada Anda harus berhenti dulu nipu diri Anda sendiri. Nanti kalau Anda udah jujur, naik lagi sini. Saya turunkan dulu. Ya, silakan yang lain, silakan. Pokoknya teman-teman udah saya bilang, kau ngomong bukan anak ini, bish, ya kan, hajar. Kau ngomong pokoknya A, kena. Kau ngomong B, kena. Semuanya kena. Nah, silakan. Itulah imanmu. Ya, silakan. Naik kemari, kita diskusi. Kita kasih naik, ada Reski Amelia. Silakan Reski Amelia. Reski Amelia, silakan nyalakan kamera Anda. Reski. Kenapa Anda naik kemari terus Anda bisu-bisukan diri Anda, Reski? Oke, baik, saya turunkan ya. Saya menunggu seorang ustadz. Ustadz. Ya, ustadz. Silakan naik kemari ya Ustadz, ya Habib. Yuk kita diskusi dengan baik. Kita kasih naik saudara. Sebentar ya. Kita kasih naik saudara Freddy. Oh, ini lintas agama. Ini cocok ini namanya nih. Lintas agama. Selamat malam saudara lintas agama. Lintas agama. Oke, baik kita turun. Halo? Oke, baik kita turunkan. Kita kasih naik ada saudara Anang Sudrajat. Silakan saudara Anang Sudrajat, nyalakan kamera Anda. Anang Sudrajat. Halo? Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda dulu, silakan. Oke. Bang Anang, kenalan dulu Bang. Abang Islam? Islam. Oke, saya Kristen Bang. Kita diskusi dengan baik, setuju? Setuju. Oke, Bang, pertanyaannya nyambung dari yang tadi. Apakah Allah punya anak? Enggak lah. Tidak. Baik. Lanjut ya, saya lanjut. Karena kalau Anda ngomong begitu, Anda begitu ya. Dengarkan, Bang. Dengarkan saya. Maryam memiliki anak namanya Isa, betul? Oke. Pertanyaan saya, benih yang ada di rahim Maryam itu dari seorang laki-laki atau tidak? Tidak lah. Tidak. Dari mana benih itu berasal? A, dari laki-laki, B, dari Allah. Itu dari Allah lah. Dari Allah. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Jikalau ada seorang wanita mengandung seorang bayi, maka seseorang yang memberikan benih kepada wanita tersebut disebut A, paman, B, bapak, C, tetangga. Silakan dijawab. Jikalau perempuan mengandung, maka yang membuat perempuan itu mengandung disebut A, paman, B, bapak, C, tetangga. Tergantung itu udah menikah apa belum perempuannya. Oke, saya ulang lagi Bang ya, saya ulang lagi. Ada seorang perempuan Bang, oke? Ya. Lalu ada jabang bayi di dalam rahimnya. Nah, jabang bayi tersebut, ya,
Kalau orang membuat ada di rahim seorang wanita itu ada jabang bayi, maka orang yang membuat ada jabang bayi di situ disebut A, disebut paman, B disebut bapak, C disebut tetangga. Nggak ada jawabannya sama sekali. Nggak ada jawabannya. Berarti gini, sebentar Bang. Berarti kalau ada benihmu di dalam rahim seorang perempuan, maka Anda disebut sebagai tetangga atau sebagai bapak dari anak tersebut atau sebagai paman dari anak tersebut. Pertanyaannya itu gimana itu? Sulit. Berat. Berat ini. Baik, sekarang kita mudahkan lagi. Tenang, kita mudahkan lagi. Boleh nggak saya ngomong? Silakan. Yang ditanya kamu tadi itu kan Siti Maryam. Betul. Kok pertanyaanmu kemana-mana? Oke. Sekarang ke Siti Maryam saja. Benih yang ada di rahim Maryam berasal dari Allah, betul? Dari izin Allah, bukan dari Allah, dari izinnya dia. Dari siapa kalau begitu itu? Itu dari izinnya dia. Dia harus hamil, ya hamil orang dia yang punya. Oke, benih itu berasal dari siapa? Dia itu benih itu memang berasal dari mungkin dari Siti Maryam. Cuman dia kan Benih berasal dari Siti Maryam. Tenang. Ya, Apakah dia nggak punya apa suami. tenang. Di dalam rahim Maryam ada jabang bayi atau ada seorang laki-laki, betul? Ada janin lah. Janin, Ada ya seorang janin laki-laki. atau benih gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut benih, oke? Kita Benih Indonesia tersebut, aja, janin lah. Bang, benih tersebut di asal usul dari benih tersebut datang dari pria atau datang dari Allah? Dia datang dari Allah. Datang dari Allah. Berarti anak tersebut anak dari seorang pria atau anak dari Allah? Dari Allah. Iya, maka Isa anak Allah. Nah, berarti Allah punya anak tidak? Kalau yang dimaksud Isa anak Allah itu bukan anak secara lahiriah kita orang biasa-biasa. Bang, Kayak pertanyaan orang saya, biasa. berarti Allah punya anak tidak? Tidak lah kalau Astaga, memang kalau ngomong sama mereka ini teman-teman. Sebentar A, sebentar B, sebentar Z. Ya, sebentar saya Tadi ngomong, Anda sebentar. sudah mengiyakan bahwa Isa itu benihnya berasal dari Allah. Sebentar, Artinya Isa sebentar. anak Allah tadi Anda sudah katakan. Boleh nggak saya ngomong? Silakan. Nah, kalau untuk satu orang yang namanya Siti Maryam sama yang lahirannya itu anak dari Siti Maryam itu Nabi Isa, dia itu memang spesial dari Allah. Oke, berarti jabang bayi benih tersebut, anak tersebut dari Allah, betul? Atas izinnya, bukan Iya, dia sendiri dari yang saya Allah, minta. betul. Atas izinnya Allah. Bukan atas izin, dari siapa? Enggak, kalau dari enggak, dia atas izin. Debat sama pohon kelapa dulu. Nah, ditanya dari kok malah atas izin. Sungguh luar biasa ya. Makanya sudah saya bilang teman-teman, maju kena, mundur kena. Ayo silakan. Kita kasih naik. Ada saudara pemantau. Yo silakan pemantau. Silakan pemantau, nyalakan kamera Anda. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam Bang. Silakan nyalakan kamera dulu Bang. Abang Muslim atau Kristen Bang? Muslim Bang. Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Jadi pertanyaannya gimana tadi Bang? Baik, saya ulang lagi Bang ya. Gini Bang. Bang, Maryam itu mengandung, betul? Ya. Oke, Ya, betul. benihnya itu Bang, benihnya yang ada di dalam rahim Maryam itu dari seorang laki-laki atau dari Allah Subhanahu wa taala? Dari mujizat Allah Bang. Iya, dari siapa? Dari Allah atau dari laki-laki? Mujizat Bang. Bukan dia Bukan dari Allah. menghamili. Bukan dari Allah. Mujizat Bang. Iya, mujizat itu dari mana? Seperti contoh kita kembali ke sejarah Adam ya Bang. Ntar lagi. Bang, jangan muter kemana-mana. Gini, pertanyaan saya, Anda mengatakan itu dari mujizat. Oke, mujizat itu berasal dari siapa? Betul. Semua yang ada di alam ini memang itu atas kuasa Allah Bang. Dari siapa, Bang? Kuasa Allah. Nah, Kuasa Allah dari siapa? ya Allah. Oke, dari Allah. Baik, dari Allah. Baik. Pertanyaan saya, tenang. Pertanyaan saya. Kalau seorang laki-laki menanamkan benih ke dalam rahim seorang perempuan, maka laki-laki itu disebut sebagai A, bapak dari bayi tersebut, A, B, tetangga dari dari bayi tersebut, C, paman dari jabang bayi tersebut. Maka jawabannya Bagi yang menanamkan benih Bang.
Kalau Bang, ini kan saya ulang lagi Bang ya. Saya ulang lagi. Tolong Abang dengarkan saja. Kalau seorang laki-laki menanamkan benih ke dalam rahim seorang wanita, maka laki-laki tersebut bagi benih itu adalah A. bapaknya, B. tetangganya, C. pamannya. Iya, bapaknya lah. Bapak. Kalau laki-laki, Mantap. Bang. Allah itu bukan laki-laki, Bang. Baik. Pertanyaan saya. Nah, Pertanyaan iya. saya, siapa yang menanamkan benih ke dalam rahim Maryam? Menanamkan itulah kuasa dari Allah, Bang. Bukan berarti Oke. Siapa itu? Siapa dia? ya kuasa Allah. Siapa? Kuasa Allah itu siapa? Ya Allah. Allah. Baik. Berarti anak tersebut anak dari Allah, betul? Betul, tapi bukan Betul. berarti anak dia. Oke, kalau anak dari Allah, sebentar, tenang. Baik. Ya, Kalau siap, anak dari Allah di dalam bahasa Inggrisnya adalah son of Allah, betul? Kalau dalam bahasa Ibraninya ben Elohim, anak daripada Elohim. Bahasa Arabnya Isa bin siapa? Tidak bisa kata bin dia. Macet. Kalau ngaji itu, Bang. Susah ini, udah susah berat Bang. Bang, saya tanya dulu sama Anda. Isa anak dari Allah, Anda sudah setuju? Berarti di dalam bahasa Arabnya Isa bin siapa? Bin siapa? Tidak ada binnya. Astaga. Bisa kita Memang samakan. berat ini, berat. Atau gini saja Bang. Jangan kan bisa. Jangan bisa. Dengar dulu, Bang. Jangan kan bisa. benar. Adam saja tanpa ayah, tanpa ibu bisa Allah ada ciptakan. Apalagi Ya, hanya kita tidak bahas Adam, Bang. Kita membahas Isa. Kita Isa itu dari siapa, Bang? Hasilnya dari anak dari siapa dia? Anda tadi sudah mengiyakan anak dari Allah, betul? izin kuasa Allah. Bukan berarti anak Allah. Nah, perlu Abang apakan? Ya, Kalau nama- begini Bang. Kalau begitu besok, kalau istri Anda hamil, Anda yang menanam benih di situ, kalau dibilang sama dokter, "Pak, ini anak bin siapa?" Jangan bilang bin saya, itu adalah kuasa Allah. Tolong, jangan buat anak itu bin saya ya, jangan. Gitu aja Bang bilang, Bang. Besok ke rumah sakit, tolong anak-anak yang lahir dari wanita-wanita muslimah jangan dibilang bin bapaknya. Ya, bilang saja itu kuasa daripada Allah. Setuju? Kita masih menyamai Allah dengan manusia. Masih Bang, menyamakan kita Allah tidak dengan- bicara menyamai. Kita berbicara Isa ini anak dari siapa? Tadi Anda sudah iakan anak dari Allah, betul? kuasa Allah, bukan berarti anak dia, Bang. Jangankan siapa Maryam hamil, sedangkan Adam saja tanpa ayah dan ibu bisa Ya, diciptakan berarti anak tersebut anak dari siapa? bukan berarti anak dia, kuasa atas izin Allah. Kalau nama anak itu berhubungan dia, Bang. Oke, berarti siapa yang buat benih ada di situ? Kuasa Allah. Kuasa Allah itu siapa? Ya Allah kuasa dia, bukan Ya berarti sudah, anak dari Allah. Mau diputar-putar lagi. Oke, sekarang pertanyaannya begini, Bang. Adam sama Hawa berarti apanya Allah. Kalau Oke, kita pikir lagi- saya mau tanya sama Anda, Bang. Saya mau tanya sama Nah. Anda. Perhatikan ya, Iya. Bang ya. Pertanyaan saya Iya. sederhana. Kalau misalnya Allah itu punya anak, misal nih Allah punya punya anak. Misal Allah punya anak. Ya, kalau misal. Apakah Anda akan menyembahnya? Oh tidak. Karena ada yang lebih tinggi lagi, Bang. Sama dengan presiden. Berat. Baik. Nah. Ya. Ya. Nah, saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan di dalam. Anda punya Quran nggak di situ, Bang? Oh, nggak ada pula, Bang. Apa tuh, Bang? Kalau Anda nggak punya Quran, gimana saya mau ngomong bahas omongan Anda ini? Ini coba Bang bapakan dulu. Oke, baik. Saya akan menunjukkan kepada Anda. Baik. Saya akan tunjukkan satu ayat kepada Anda ya. Tadi Anda mengatakan kalau Allah itu punya anak, Anda tidak mau menyembahnya ya. Di mana ayatnya, Bang? Bentar. Coba ngopi nih, Bang. Ya. Saya tunjukkan di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 81 ya Bang ya. Tapi saya konfirmasi dulu Bang. Sekali lagi Bang. Kalau Allah punya anak, ulangi lagi. Anda tidak mau menyembahnya? Tidak, saya hanya menyembah kepada Allah. Baik. Tetapi kalau Allah punya anak, apakah yang akan Muhammad akan menyembahnya nggak? Tidak. Baik. Ini tanda bahwa orang Islam itu nggak ngerti Al-Quran. Baik, tenang Bang, tenang. Saya balikin dulu kamera saya.
Anda Nah, lihat ini Al-Quran bukan? ya. Oke? Lihat Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 81? Ya, ya, nampak. Baik. Az-Zukhruf ayat 81. Saya bacakan. Ya. Surat Az-Zukhruf ayat 81. Az-Zukhruf 81. Sabar ya teman-teman ya. Karena ada terjemahannya ini beda-beda teman-teman. Padahal di sini jelas menyembah. Sebentar ya. Surat Az-Zukhruf ayat 81. Oke nih. Ini terjemahan yang masih yang benar. Karena terjemahan yang lain udah diganti nih. Oke, kelihatan Bang? Coba baca Bang. Katakanlah Nabi Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang yang pertama menyembah anak itu. Oke, baik. Tadi Anda katakan, kalau Allah punya anak, Muhammad tidak mau menyembah anak itu. Menurut Al-Quran, kalau Allah punya anak, Muhammad akan menyembahnya nggak? Itu tidak rata. Bang, coba saya tanya sama Anda. Kalau Allah punya anak, Iya, seorang itu Muhammad, Bang, tenang. Coba, Iya, oke. kalau Allah punya anak, benarkah Muhammad akan menyembah anak itu? Kalau Allah memerintahkan. Astaga. Pokoknya teman-teman, ini yang disebut dengan argumen-argumen traumatik teman-teman. Kalau mengiyakan Edis nanti takut nanti, Bang, jangan mengiyakan saya, iyakan saja Al-Qur'an. Coba menurut Quran, Iya, Bang, tenang. Kalau Allah punya anak, benarkah Muhammad akan menyembah anak itu? Tidak, kecuali Oke, ada baca perintah. ayat ini. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang yang pertama yang menyembah. Katakanlah wahai Muhammad, katanya. Memang sudah mulai pusing-pusing dia. Sudah mulai. Bang, bahkan dia yang mengatakan dialah orang yang pertama akan menyembah anak itu, betul tidak? Itu perintah dari Allah. Atau tidak? Memang pening kalau ngomong sama mereka ini. Bang, ini jelas loh dikatakan jika Allah jika Tuhan Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang yang pertama menyembah anak itu. Berarti buktinya- kalau Allah punya anak akan disembah nggak oleh Muhammad? Tapi Allah buktinya kagak punya anak. Pertanyaannya, apakah kalau Allah punya anak akan disembah nggak? Itu kan seandainya. Iya, tak bilang kan seandainya, Bang. Jika Nah. seandainya Allah punya anak, maka anak tersebut akan disembah oleh Muhammad, betul? Kalau perintah dari Allah, wahai Muhammad, sembahlah anakku. Bang. Iya, Bang. Ngomong sama pohon kelapa sana, Bang. Sama pohon kelapa. Memang berat, saudara-saudara. Sulit. Ayo, kita lanjutkan. Kita kasih naik ada sebentar. Manis lisan. Silakan manis lisan. Manis lisan, apakah Anda seorang muslim? Manis lisan? Halo manis lisan? Oke, membisu dia teman-teman. Oh iya, kalau tanda-tanda membisu gini tandanya harus iklan dulu kita. Ya, teman-teman. Teman-teman, support dan dukung selalu ya channel ini teman-teman. Baik itu melalui tap-tap layar, baik itu melalui ini teman-teman. Jangan lupa follow ya teman-teman ya. Kita tembuskan teman-teman. Tahun ini kita punya 1 juta followers, oke? 1 juta followers teman-teman. Dan teman-teman juga sekalian saya kasih tahu teman-teman bahwa apa yang saya kerjakan ini menjawab dan mengcounter orang-orang ya tetangga sebelah yang sering membahas iman kita ini. Yang saya lakukan ini teman-teman perlu dukungan dan support dari kalian. Jadi teman-teman jangan lupa support dan dukung terus channel ini. Baik itu melalui tap-tap layar,
baik itu melalui bagikan, baik itu melalui gift. Saya ucapkan makasih bagi teman-teman yang telah mensupport melalui gift, tap-tap layar, dan membagikan dan juga memfollow. Teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport saya secara finansial, teman-teman juga bisa mensupport saya di sini. Support dan dukung program Edis TV ini yang tertera di layar. Makasih Bang Biel, makasih. Teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot dulu layarnya, dukung program Edis TV ini. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa memberkati di itu yang tertera di layar, Bank BRI nomor sekian-sekian. Belakangnya 42532 atas nama Edi Sidabutar. Teman-teman bisa screenshot, tangkap layarnya. Jadi dukung dan support program ini, teman-teman bisa berkolekte kalau teman-teman ada berkat berlebih ya. Oke, kita kasih lanjut. Yang berikutnya kita kasih naik ada saudara Anom. Ya, silakan saudara Anom. Silakan Anom. Silakan Anom. Anom. Saudara Anom. Macet. Baik, saya turunkan ya. Tolong ya teman-teman ya, kalau memang sudah tidak bisa mampu berargumen, nonton di bawah saja. Ya, teman-teman ya, tolong. Kalau tidak punya ilmu, jangan maksakan diri. Nanti banyak lagi yang inbox saya. Inbox saya ngomong apa? Kamu beraninya sama orang Islam awam. Loh. Yang disuruh naik ustadz malahan. Suruh orang Islam awam bagaimana? Oke, kita kasih naik ada Zal. Silakan saudara Zal. Follow ya teman-teman ya. Kita tembuskan teman-teman 1 juta followers. 1 juta. Oke Zal, selamat malam Zal. Ya, selamat malam Dis. Ya, silakan Zal. Nyalakan kamera dulu. Apakah Anda seorang muslim? Ya, muslim Dis. Oke, silakan Zal. Apa yang mau Anda utarakan? Mau nyambung yang tadi atau Anda mau membuka isu baru? Karena yang tadi itu tidak bakalan bisa usai itu. Kau harus mengakui bahwa Isa adalah anak Allah dan kau harus mengakui kau harus menyembahnya. Silakan. Saya mengakui dan memberikan kesaksian bahwa Edis luar biasa. Benar kata Edis bahwa orang yang pertama menonton Edis awalnya ngomel-ngomel, yang kedua ngangguk-ngangguk, setelah itu mengiyakan. Sekarang saya memberikan kesaksian Edis. Gimana? Nah, kesaksian saya bahwa saya menyaksikan di room Zuma bahwa ajaran Kristen diobrak-abrik oleh Bang Zuma. Begini, mau saya tanggapi? Begini. Ya, tanggapi deh. Seumur hidupnya Juma, dia tidak akan pernah berani naik sini. Gak akan berani. Saya sudah mendatangi Juma di kandangnya. Saya datangin ke kandangnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi dia babak belur lalu saya ditendang. Itu yang terjadi. Jadi bilang sama dia begini, Zuma, kalau kau memang benar-benar punya nyali, kalau kau benar-benar seorang lelaki, kenapa kau tidak berani kalau Edis naik ke sini, kau biarkan dia ngomong, lalu kau biarkan dia mendebatmu yang ada, dibiarkan berapa detik, dibisukan, tendang, itu. Udah berapa kali saya naik ke tempat dia. Oke, saya jawab ya. Waktu kamu debat sama Bang Zuma, saya adalah penonton, salah satu penonton dari sekian banyak penonton. Saya menyaksikan bahwa kamu menyatakan bahwa Yesus patuh dan taat kepada perintah Bapa, betul? Betul sekali. Perintah yang seperti apa yang kamu ucapkan kepada Zuma waktu itu? Perintah yang seperti apa maksudnya? Ya kan kamu mengatakan Yesus taat dan patuh kepada Bapa. Terus kamu iyakan. Terus yang kamu ucapkan kepada Zuma seperti apa waktu itu? Perintah Yesus kepada Bapa di surga itu adalah untuk mengajarkan kebenaran. Kebenaran yang diberitakan oleh Tuhan Yesus itu, yang diterima dari Bapa di surga. Makanya Yesus berkata, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Setuju? Atau saya kutipkan dulu ayatnya. Nanti banyak yang nggak tahu. Sebentar. Ya, saya udah tahu. Sebentar, karena banyak orang awam yang tidak tahu. Ya, banyak di sini tuh orang-orang yang dia itu nggak pernah baca kitab suci. Baik, saya bacakan dulu ya, supaya teman-teman paham. Ya. Itu tertulis di dalam Injil Yohanes, kalau tidak salah ya. Iya nih, Yohanes 17 ayat yang ke-8. Oke, Yohanes 17 ayat 8 saya tampilkan, sabar. Sabar ya. Yohanes 17 ayat 8. Oke, saya bacakan ayat 8-nya.
Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Nah, inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak percaya bahwa Yesus datang daripada Elohim. Ahli-ahli Taurat tidak percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Nah, apa yang akan dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terhadap Sang Mesias, terhadap Yesus? Mereka akan membunuhnya dan menyalibnya. Nah, apakah Tuhan Yesus lari seperti seorang pengecut, seperti Nabi Anda yang wajahnya diserupakan-serupakan itu? Tidak. Dia menghadapi penyaliban tersebut dan dia percaya bahwa sekalipun mereka menyalibkannya, Yesus akan bangkit mengalahkan kematian. Tuh. Apa pertanyaan Anda selanjutnya? Silakan. Saya balik lagi kamera saya. Dari pernyataan Anda yang sebelumnya yang kontroversi, Anda mengakui bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis. Oke. Betul. Apakah penjelasan saya kurang jelas? Jelas, cuman di kontroversinya di sana kamu Bapak Belur sama Bang Zuma. Baik. Mana dalilnya kamu suruh baca Bibel? Baik. Seluruh Bibel. Baik. Baik, pertanyaan saya begini. Ketika orang-orang berteriak, salibkan dia, ketika Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dengan menjualnya seharga 30 keping perak, yang merasuki Yudas Iskariot, yang merasuki orang-orang yang berteriak salibkan dia, A. Roh Kudus, B. Roh jahat atau roh iblis? Roh jahat. Roh jahat. Berarti siapa yang berkehendak supaya Yesus disalibkan? A. Roh Kudus, B. Roh jahat? Roh jahat, Anda mengakui roh jahat kan? Oke, lalu apa masalahnya? Yang bagian mana yang Anda tidak tangkap? Anda yang jadi masalahnya, apakah Yesus patuh dan taat kepada iblis? Atau Tentu tidak. Kalau ia patuh kepada iblis, maka Yesus tidak akan berani memberitakan kebenaran tersebut. Justru Yesus memberitakan kebenaran tersebut dengan berani. Bahkan penukar-penukar uang, meja-meja jual beli itu dijungkir balikan oleh Tuhan Yesus di dalam bait Tuhan. Karena apa? Karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah membuat rumah Tuhan menjadi ajang bisnis. Anda tahu itu? Dengarkan, sebentar. Saya mau kasih tahu nih. Dengarkan, ini penting. Ini penting untuk beragama sampai zaman sekarang. Banyak orang membuat rumah Tuhan itu menjadi ajang bisnis. Ya, banyak gereja dibikin jadi ajang bisnis. Banyak sinagog dibikin jadi ajang bisnis. Banyak masjid dibikin ajang bisnis. Dan ini yang dijungkir balikan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke bait Tuhan, di situ didapati orang jual beli. Di situ didapati orang jual begini. Dan itu memperkaya imam-imam ahli-ahli Taurat. Dan itu dijungkir balikan. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi engkau menjadikannya sarang penyamun. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, yang Anda tidak paham ini, kenapa Anda bisa mengatakan bahwa Yesus taat kepada iblis, sementara Yesus sendiri melawan pekerjaan iblis itu, yang membuat rumah Tuhan itu menjadi ajang bisnis? Iya, kalau di situ tidak ada masalah, Dis. Terus yang Anda masalahkan gimana? Yang jadi masalah, Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah kita menjadikan Yesus itu patuh dan taat. Patuh dan taat itu menurutmu, Yesus itu patuh kepada perintah iblis. Apa Patuh itu kepada perintah iblis sih gimana? Sebentar, saya tanya kepada Anda. Di mana Yesus patuh kepada perintah iblis? Coba. Patuhnya buktinya Anda mengiyakan bahwa Yesus tidak lari dari penyaliban. Oke, baik. Saya mau ini, kita harus balikkan logika mereka ini ke logika dia. Begini. Anda percaya dengan Muhammad? Ya, percaya. Oke. Kepada Yesus tidak percaya. Anda tidak percaya kepada Yesus. Sebentar, tenang dulu. Jangan kemana-mana, nanti melebar. Kita mau fokus ke bahasan ini. Karena Yesus disalibkan, karena Yesus memberitakan kebenaran, lalu orang-orang menyalibkan dia, logikamu berkata bahwa Yesus patuh kepada iblis, kepada orang-orang yang menyalibkannya. Begitu ya? Bukan logika saya, tapi tanggapanmu. Tanggapan saya sih. Iya, kan katamu. Gini, kenapa kamu mengatakan, sebentar. Kenapa kamu mengatakan, tenang. Kamu udah ketularan si bom-bom. Gini, pertanyaan saya, kenapa kamu mengatakan bahwa Yesus patuh kepada iblis? Iya, dari pernyataanmu kepada debat-debat sebelumnya, termasuk juga kepada Yusuf PI,
Sebentar. Coba kamu jelaskan dulu. Di dalam peristiwa tersebut, orang-orang berteriak, salibkan dia, oke? Lalu akhirnya dia pun disalibkan, oke? Ya. Pertanyaan saya, logikamu yang mengatakan bahwa di situ Yesus taat sama iblis itu gimana? Logikamu itu? Ya, logikanya Anda mengakui penyaliban itu adalah rencana iblis. Oke, karena penyaliban itu adalah rencana iblis, lalu Yesus disalib, berarti secara logika, Yesus patuh kepada iblis, gitu? Ya, menurutmu kan iya kan? Kita iakan dulu. Baik. Saya mau tanya sama Anda. Benarkah Muhammad memberitakan kebenaran yaitu agama Islam? Benar sekali, Des. Oke. Benarkah banyak yang tidak suka? Banyak sekali, Des. Termasuk Oke, juga baik. Mas Umar Baik. Anda. Pertanyaan saya kepada Anda. Benarkah seorang Wahyudi, perempuan Wahyudi, akhirnya membubuhkan racun dan Muhammad akhirnya memakan racun tersebut? Betul, Des. Pertanyaan saya. Ketika orang meracun Muhammad, itu adalah dari iblis atau dari Allah? Maksud saya motivasi dia meracun itu karena dia dikuasai rohnya Allah, dikuasai oleh Allah, atau dikuasai oleh iblis? Dikuasai iblis. Dikuasai iblis. Benarkah akhirnya Muhammad berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, terasa sekarang racun yang kumakan di Khaybar itu telah memotong urat jantungku." Dan akhirnya Muhammad meninggal. Kapan diucapkan, Des? Berapa tahun setelah kejadian, Des? Setelah 4 tahun setelah peristiwa tersebut. 4 tahun memang ada ya racun 4 tahun kejadiannya. baru Muhammad yang terasa. mengatakan begitu. Saya putarkan videonya. Saya putarkan ya. Ya, Tolong dengarkan ini. ya. Dengarkan. Habis, Mas. Habis. Oke. Ya, Mas. Coba ya dengarkan, saya putarkan ya. Kalau nggak jelas tolong kasih tahu saya. Sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam at-ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Miskam. Aisyah, aku merasakan sakitnya. Sampai hari ini aku rasakan. Fahadha awan. Inilah masanya. Wajadtu inqita'a abuhuri. Aku merasakan terputusnya urat disebabkan oleh racun itu. Terputus uratku disebabkan oleh racun. Oke, baik. Jadi, menurut Muhammad, racun yang dimakan di Khaybar itu terasa sampai 4 tahun itu terasa. Akhirnya membunuh dia. Ajalnya tiba. Kata Abdul Somad, itu dalilnya bahwa dia mati diracun. Kita nggak usah debatin masalah diracunnya. Pertanyaan saya, jika Muhammad memakan racun tersebut dan perempuan yang meracun Muhammad tersebut dikuasai oleh iblis, pertanyaan saya, apakah Muhammad taat sama iblis di situ? Seperti logikamu yang mengatakan bahwa Yesus taat sama iblis? Ya, Nabi Muhammad makan racun itu kan atas dasar tidak mengetahui. Setelah mengetahui tidak memakannya. Tenang. Pertanyaan saya begini. Ketika seorang perempuan Wahyudi meracun Muhammad, Anda katakan bahwa orang yang meracun tersebut motivasinya bukan dimotivasi oleh Allah, tetapi dimotivasi oleh iblis, betul? Oke, ya. Dan Muhammad memakan racun tersebut, betul? Ya. Oke, akhirnya Muhammad meninggal oleh karena racun tersebut, betul? Ya, kalau 4 tahun kemudian saya ragu, Des. Kecuali Oke. kalau mati sakit, saya percaya. Ya, itu keraguan Anda. Tapi Muhammad yang mengatakan bahwa dia itu karena racun tersebut. Kalau masalah Anda ragu, itu urusan Anda. Pertanyaannya, berarti kesimpulannya Muhammad taat kepada iblis, betul? Enggak juga, Des. Karena dia... Mulai. Kenapa logikamu mengatakan bahwa Yesus taat kepada iblis? Yesus sudah mengetahui bahwa penyaliban itu akan terjadi. Oke, Anda juga mengakui baik. Saya bikin Juga satu perumpamaan. Des. Saya bikin satu perumpamaan. Untuk menyembuhkan mereka ini kita harus bikin perumpamaan. Karena Tuhan Yesus pun mengajar dengan sebuah perumpamaan. Kita ikut gaya, style dari Tuhan kita. Begini, kalau Anda seorang Muslim, Anda diutus oleh Allah untuk memberitakan kebenaran Islam, Al-Quran, kepada suatu kampung di pedalaman Afrika. Oke? Nah, ketika Anda diutus ke sana, ke pedalaman Afrika tersebut, Allah sudah memberitahu kepada Anda. Wahai Zal, nama Anda ya, Zal, Anda pergi, beritakanlah Al-Quran kepada satu kaum di pedalaman Afrika ini. Ya, tetapi akan nanti tiba saatnya bahwa ada orang-orang yang tidak suka dengan Anda dan mereka akan membunuh Anda. Anda sudah dikasih tahu sama Allah bahwa akan ada orang yang tidak suka dan membunuh Anda. Tetapi
perbuatan Anda dibunuh itu tidak lebih penting ketimbang banyaknya orang di situ nanti dan seluruh umat nanti akan percaya kepada agama Islam. Sampai sini Anda nangkep belum? Kalau belum nangkep saya ulangin. Nangkap Oke, sekali, nangkap. Des. Pertanyaan saya kepada Anda. Anda akhirnya datang ke pedalaman Afrika tersebut, Anda beritakan agama Islam, akhirnya banyak orang menerima Islam, satu kampung jadi Islam, menyebar kemana-mana jadi Islam, menyebar kemana-mana, bahkan sampai dari situ menyebar kemana-mana. Tetapi ada orang yang tidak suka kepada Anda dan akhirnya mereka membunuh Anda. Pertanyaan saya, ketika Anda terbunuh di situ, Terus apakah di situ Anda sedang taat kepada Allah atau taat kepada orang-orang yang membunuh Anda? kalau dibunuh di dalam itu namanya Bang, bukan itu yang saya tanya. Dengarkan lagi. Ketika Anda patuh kepada Allah, memberitakan Al-Quran ke situ, lalu Anda di situ mati terbunuh karena memberitakan Al-Quran, Anda patuh kepada Allah atau patuh kepada iblis? Atau patuh kepada orang-orang yang membunuh Anda? patuh kepada Allah. Terus kenapa Anda buat logika seperti itu kepada saya? Kenapa Anda tidak buat logika seperti itu kepada saya? Ketika Yesus memberitakan kebenaran, ia tahu resikonya. Dan ia tahu dampaknya. Dampaknya adalah bahwa pengajaran tersebut akan menyebar kepada seluruh bangsa. Ya, tetapi ada orang-orang yang tidak suka yang akan membunuhnya. Yesus sudah tahu itu. Lalu bagaimana Anda katakan, bagaimana Anda berpikir bahwa Yesus sedang taat kepada iblis, bukan taat kepada Bapa di surga? Boleh saya jawab? Silakan. Itu kan begini, Yesus sudah mengetahui bahwa dia akan menjalani yang namanya salib. Dan Tadi sudah saya kasih tahu sama Anda. Anda sudah mengetahui akan dibunuh, betul? Betul, tapi kan berdoa. Apa arti sebuah doa? Ketika Anda sudah dikasih tahu akan dibunuh, maka ketika Anda tetap mengikuti perintah Allah itu, tidak lari. Kalau Anda lari, justru Anda lari. Anda tidak patuh. Itu sama seperti Yunus, ya. Begini loh. Ketika Anda diutus oleh Allah, Anda diberitahu oleh Allah, wahai Zal, ketahuilah bahwa engkau nanti ketika memberitakan Al-Quran di situ, berbondong-bondong orang akan mualaf. Tapi pemuka-pemuka agama itu, penyembah berhala itu akan membunuhmu. Kamu sebagai hamba Allah akan mengikuti sekalipun itu risikonya dibunuh atau lari dari tugas yang diberikan kepada Anda. Ya, saya bertanya, Dis, apa arti sebuah doa, Dis? Debat sama pohon kelapa sana. Ya, kalau udah mulai muter-muter, debat sama pohon kelapa. Kenapa sih kalian punya logika miring seperti itu? Justru kalau Yesus lari, dia sama seperti nabimu itu. Gimana? Karena Yesus percaya kepada Bapa yang berkuasa. Ya, dia berkuasa atas alam maut. Dia berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Maka Yesus tidak takut. Dia berani menghadapi resiko tersebut. Tetapi pembunuhan itu tetap datang dari si jahat, bukan datang dari Bapa di sorga. Seperti logikanya Bom, Rudi Iskariot, dan kawan-kawan. Gimana sih Anda itu? Anda sebagai seorang Kristen memberitakan kebenaran. Anda tahu resikonya kan? Betul tidak? Resikonya adalah Anda akan dimusuhi. Anda akan dibenci. Nah, pertanyaan saya, apakah orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang membenci itu adalah datang dari Bapa di surga? Ya bengak sekali. Itu pasti orang-orang yang menjadi musuh, seteru daripada Yesus itu iblis. Kok bisa Anda katakan itu Bapa di surga di dalang di belakangnya? Pola pikir Anda itu bagaimana? Gimana sih? Bapa di surga menghendaki. Apa yang dikehendaki? Yang dikehendaki adalah supaya Tuhan Yesus setia. Sekalipun ia diremukkan, sekalipun ia dibunuh, sekalipun ia disalibkan, Tuhan Yesus tidak lari. Tetapi orang-orang yang membunuh tersebut, orang-orang yang menyalibkan tersebut, tetap saja itu adalah dari si jahat. Kok Anda katakan itu adalah dari Roh Kudus? Gimana pola pikir Anda itu? Kita kasih kedatangan orang lama ini. Silakan, kata pengantar. Silakan kata pengantar. Dis. Nyalakan kameramu. Ya, tapi jangan komen turunkan lah, Dis. Kalau kamu kesana kemari ya saya turunkan. Iya, makanya itu. Coba Nah, kita apa? lanjut bahasa yang apa, tadi Dis? ya. Lanjut yang tadi.
Soalnya aku baru masuk, ya udah gak apa-apa, narasikan dulu lah. Begini, di dalam narasi-narasinya Juma, dia mengatakan, kenapa dia mengatakan begitu? Karena ada bom-bom. Gini, menurut bom-bom, penyaliban Yesus itu, dalang orang-orang yang berteriak supaya Yesus disalibkan itu, dalangnya itu adalah Bapa di surga. Jadi Bapa di surga merencanakan, ini pola pikirnya bom-bom nih. Makanya saya nggak begitu menyalahkan Juma, karena Juma punya pikiran begitu akibat dari apologet karbitan seperti bom-bom. Dengar. Mantap. Gini. Ya, silakan. Juma, Rudi Yohanes, bom-bom, ya RK dan kawan-kawan berdebat. Dia belum berdebat dengan saya, makanya dia belum sembuh, begitu. Karena mereka berdebat, jadi RK, bom-bom, Rudi Yohanes dan kawan-kawan mengeluarkan argumen begini, bahwa penyaliban Yesus tersebut adalah rancangan dari Bapa di surga sendiri. Jadi Bapa di surga merencanakan untuk menyalib Yesus. Itulah otaknya mereka, itu isinya begitu. Oke, saya rencanakan dulu ini supaya nanti anak saya ini saya salib begitu. Nah, maka menurut logikanya Zuma dan menurut logikanya orang Islam, betul Anda akhirnya berpikir bahwa iblis itu mengambil andil di dalam keselamatan. Karena apa? Karena iblis melaksanakan perintah Bapa di surga. Betul nggak logikanya? Ya, betul. Jadi makanya saya nggak salahkan. Nah, makanya di sini mau saya sembuhin semuanya. Orang-orang kumpulan daripada orang-orang tidak waras-waras ini. Juma nggak waras, bom-bom nggak waras. Nah, logikanya bukan seperti itu. Bentar, Dis. Nah, silakan. Hati-hati, Dis. Silakan. Hati-hati, nanti lu diserang lagi. Gini, Dis. Kalau kau mengatakan bahwa penyaliban itu betul-betul, kau meyakini bahwa penyaliban itu adalah rancangan iblis, ya berarti kita sependapat dong. Karena kami pun sama. Oke, itu. sependapatnya di mana? Ya, Anda mengatakan itu rencana iblis, sama seperti orang Muslim, Bang. Kesimpulannya? Ya, masalah kesimpulannya gini, Bang Edis. Masalahnya Bang Edis nggak mau mengakui kalau iblis itu berjasa gitu loh. Oke, berjasanya di mana? Berjasanya di mana? Oke, baik. Iblis bukan kan berjasa gini loh, bebas. berjasa dalam keselamatan loh, bukan berjasa dalam penyaliban. Berjasa dalam keselamatan. Karena karya keselamatan kita bicara. Oke, baik, Dis. Begini, Dis. Iblis kan merasuki Yudas nih. Oke. Yudas pun memberitahu kepada orang-orang itu yang mau menyalibkan Yesus. Akhirnya disaliblah Yesus. Sebab terjadinya itu, Dis, atas rencana iblis dan Yudas ini, akhirnya apa? Terjadi Tersalib penyaliban. Yesus. Terjadi penyaliban. Betul. Akhirnya kalian itu ditebus dosanya. Kan begitu. Bisa saya jelaskan? Baik. Masalahnya kok nggak mengakui itu kalau iblis itu berjasa gitu loh. Baik. Untuk menyembuhkan kamu, saya harus membuat peristiwa-peristiwa yang mirip di dalam agama Islam. Oke? Baik. Begini, saya mau tanya sama kamu. Ketika Muhammad dibunuh oleh seorang perempuan Wahyudi dengan cara meracunnya, apakah Muhammad diselamatkan? Terjadi keselamatan atas Muhammad? Bahwa dia masuk surga? Ya, memang Nabi Muhammad mati syahid, ya, betul. Pertanyaan saya, apakah perempuan itu berjasa karena Muhammad itu mati di tangan dia? Enggak. Loh, kenapa kamu buat logika seperti itu kepada saya? Saya buat logikanya. Gini, tenang. Biar saya selesaikan. Tenang. Iblis melalui tangan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Yudas Iskariot, menyalib Yesus. Oke? Di dalam peristiwa penyaliban tersebut tertumpahlah darah Yesus. Lalu disitulah dia mengadakan penyucian dosa, pengampunan dosa. Logika Anda, iblis berjasa. Betul? Nah, itu logika yang salah. Kenapa logika itu salah? Sama seperti ketika seorang perempuan Wahyudi meracun sang baginda Nabi, lalu Nabi meninggal dan dia mati syahid. Masuk surga menurut Anda, iman Anda. Maka menurut logika Anda yang Anda pakaikan kepada saya, maka iblis itu berjasa. Apa jasanya? Membuat Muhammad mati syahid. Padahal pola pikir yang benar bukan seperti itu. Yang membuat Muhammad syahid, yang membuat Muhammad masuk surga adalah dia melaksanakan perintah Allah. Bukan karena perempuan Yahudi meracun dia. Makanya jangan sering membenturkan kepala ke ubin. Saya kasih tahu, di dalam peristiwa penyaliban itu ada yang namanya kesetiaan, ketaatan Yesus sampai mati.
Makanya yang menyelamatkan, yang menebus dosa, yang mengadakan penyucian dosa itu adalah Yesus. Kenapa? Begini, dengarkan, perhatikan baik-baik biar besok kau tidak nanya lagi. Yesus disalib bukan karena dia berbuat Tapi dosa. di sini saya tanggapi ya. Tenang, abis ini kamu tanggapi. Yesus disalib bukan karena Ya, dia berbuat silakan. kesalahan. Ada dua orang di samping kanan dan samping kiri Yesus, mereka juga disalib, tapi karena mereka melakukan kesalahan. Mereka melakukan perbuatan dosa. Nah, ketika Yesus disalib, ia tidak berbuat dosa. Ya, ketika Yesus disalib, ketika darahnya tertumpah, bukan tertumpah karena dia berbuat dosa, tetapi karena dia melakukan kebenaran. Makanya, ketika Bapa di sorga memandang dari langit, ya, yang ia pandang adalah kematian Yesus, kematian sebagai orang benar. Nah, makanya darahnya yang tertumpah itu, ya, itu menjadi, atau kematiannya itu dengan darah yang tertumpah itu menjadi korban persembahan yang harum dan berkenan kepada Bapa di sorga. Makanya imam-imam, ya, ketika mereka mengadakan penyucian dosa, pendamaian dosa, mereka membawa darah sapi, darah lembu, darah domba yang dibawa ke hadirat, ke ruang Maha Kudus, yang dibawa ke hadirat Tuhan sebagai pengampunan dosa. Tetapi Yesus sebagai imam besar, dikatakan di dalam kitab Ibrani, ia datang bukan membawa darah lembu, bukan membawa darah domba, tetapi dia membawa darahnya sendiri. Nah, makanya di atas kayu salib tersebut, Yesus mengadakan penyucian dosa. Dan hidupnya yang benar tersebut, kesalehannya tersebut sampai mati, kesetiaannya tersebut sampai mati, itulah yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Sehingga mata Bapa di sorga tertuju kepada anaknya. Dan satu orang benar, ya, satu orang telah melaksanakan seluruh tuntutan hukum Taurat. Ya, makanya di dalam agama Kristen, karena ada satu orang benar, maka semua orang yang percaya kepadanya dibenarkan. Ingat, satu manusia yang berdosa, yaitu Adam yang pertama, melakukan dosa, maka semua orang akhirnya berbuat dosa, melakukan dosa. Tetapi karena satu orang benar juga, Adam yang kedua, yaitu Yesus. Karena ia melakukan kebenaran sampai pada matinya, dan itulah yang dipandang oleh Bapa di sorga sebagai kebenaran. Makanya orang yang percaya kepada Yesus tidak dipandang lagi sebagai orang berdosa, tetapi Yesus yang akan berdiri di hadapannya untuk menggantikan dia sebagai orang yang sempurna. Di situ dia mengadakan penyucian dosa. Jadi iblis tidak berjasa sama sekali. Silakan tanggapannya. Masih kurang paham di mana Anda di situ? Masih dibisukan, Anda masih dibisukan. Buka dulu. Cek, ada. Silakan. Ada, Dis. Ada. Jangan Oke, pura-pura baik. ini karena Saya udah tanggapi ya. jelas Anda bingung sekarang. Silakan. Ya, oke, Silakan. baik. Sekarang saya tanggapi ya. Silakan. Begini, Dis. Perbedaan antara Anda dengan saya, ketika Nabi Muhammad itu mati, nggak ada unsur dari kami. Kami tidak ditebus dosanya. Dosa kami nggak ditebus dengan matinya Nabi Muhammad. Nggak. Beda. Kalau Anda ketika Yesus itu mati di kayu salib, Anda meyakini bahwa itu adalah penghapusan dosa. Dan pertanyaan saya, kok bisa-bisanya ketika seorang jahat, sabar dulu ya, ketika seorang jahat merencanakan bahwa Yesus ini mati di kayu salib, kok bisa Anda menyimpulkan bahwa itu adalah korban penebusan dosa? Dari mana? Sudah. Sama tidak? Pertanyaan saya sama tidak? Enggak. Karena kami nggak ada unsur ketika Nabi Muhammad itu meninggal, kami nggak ada unsur, kami nggak dapat penebusan dosa. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong kalau misalnya Muhammad mati, dosa kalian ditebus siapa? Nggak ada yang ngomong gitu. Makanya saya bilang, Pertanyaan saya begini, terjadi gini. gini. Terjadi tidak keselamatan atas diri Muhammad ketika ia diracun oleh perempuan Wahyudi dan meninggal? Ya. Berarti saya logika tanggapi ya. Anda tenang. Yang membuat Nggak sampai Muhammad di situ, tenang. Belum. Supaya Anda Saya dengar. akan Ini jawab begitu pertanyaan jelasnya Anda nggak paham. Dengar ya. Aduh. Satu kali lagi saya ulang. Aduh. Ketika Muhammad Ya udah, silakan, meninggal, ia masuk surga menurut Anda, betul? Betul tidak? Jangan dibisukan. Lanjut. Saya tanya lagi. Lanjut. Nanti kalau saya ngomong Ketika jadi potong Muhammad ya. meninggal, Ya, tenang. Ketika Muhammad meninggal, Ya. apakah dia masuk surga? Oke, saya jawab ya. Boleh saya jawab? Anda tinggal masuk jawab surga, saja, oke. masuk surga Oke. atau tidak? Oke.
Oke, iya saya jawab. Iya, saya Oke, jawab. masuk surga. Tapi sabar Pertanyaan dulu. saya. Saya mau uraikan. Pertanyaan Saya saya. mau uraikan. Sabar Berjasakah? dulu, saya mau uraikan. Berjasakah perempuan Wahyudi yang telah membunuh dia? Enggak. Kenapa Sudah? tidak berjasa? Kan karena dia Muhammad Tidak. masuk surga. Oke, pertanyaan saya. Muhammad Oke, masuk baik, surga saya karena apa? tanggapi, saya jawab ya. Muhammad masuk surga karena apa? Inilah. Nabi Muhammad masuk surga itu karena sudah dijamin atas Ya, ketaatannya kenapa kepada dia Allah dijamin menjalankan masuk surga? dan menyebarkan Islam. Nah, itu dia poinnya. Ya karena dia memang Karena dijamin. dia sebentar. Karena ya, dia ya, melaksanakan karena dia melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Dan di ya. dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, ia mati sebagai orang benar menurut agama Islam, betul? Betul, mantap. Ya. Makanya yang membuat keselamatan itu terjadi kepada Muhammad adalah karena Muhammad berlaku sebagai orang yang melaksanakan tugas-tugas dari Allah, bukan karena Wahyudi yang Iya, meracun, betul? Betul. Makanya perempuan Wahyudi itu tidak berjasa sekalipun ialah yang membunuh Oke. sang nabi, betul? Kenapa Anda di sini bisa berpikir waras? Kenapa di sini Anda bisa berpikir waras? Tetapi ketika saya balikkan kepada iman saya, terjadi tidak bahwasanya Yesus setia kepada Bapa di surga untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya oleh Bapa di surga? Ya. Oke. Oke, Ketika saya Yesus boleh. melaksanakan, tenang, habis ini kamu ngomong nanti. Setelah Yesus melaksanakan segala tugas-tugasnya tersebut, banyak orang yang tidak suka kepada Yesus, bahkan sampai ia disalibkan. Setuju? Ya. Lalu wafatlah ia sebagai orang benar. Wafatlah dia sebagai martir yang melaksanakan perintah Bapa di surga. Pertanyaan saya, apakah di situ iblis berjasa dalam hal membuat keselamatan terjadi melalui Yesus dan kepada seluruh umat manusia? Nah, itu dia makanya saya gini. Jawab Pusing singkat saya dulu, karena jawab tadi singkat dulu, bertanya. jawab singkat. Enggak sesingkat itu Apakah- kita harus menjawab, Dis. Iya, makanya Nggak sesingkat itu. kamu ini mendadak nggak waras. Kalau misalnya logika kamu saya balikin lagi ke baik. kamu. Saya akan menanggapi. Saya akan Jawab menanggapi singkat semua dulu, pertanyaan. jawab singkat. Enggak sesingkat itu Apakah- kita jawab. Sebelum Nggak Anda sesingkat menguraikan, jawab singkat dulu. Ah, kabur dia kan, lari dia kan. Heran saya dengan logika mereka ini loh. Keselamatan itu bukan karena orang-orang ahli Taurat, pembenci-pembenci Yesus, menyalibkan Yesus. Otaknya itu jangan mikir kebalik. Keselamatan itu terjadi di pihak Tuhan Yesus, bukan di pihak orang yang menyalibnya. Ada satu video sudah saya bikin. Ini khusus untuk ini. Karena banyak teman-teman, saya harus mengakui bahwa banyak orang Kristen itu tidak dididik dengan bahasa-bahasa apologetika. Ketika bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa yang dogmatis, ya memang seperti itu. Ya kan? Salibmu, salibmu. Iya betul, itu betul, tidak salah. Tetapi detailnya dalam bahasa apologetikanya itu bukan seperti itu. Ada satu video yang bagus sudah saya bikin. Nih, ketik Edis TV. Makanya teman-teman lihat profil saya, itu sudah ada di ini saya, di beranda saya tuh lihat. Ada profil saya nih. Kalau Anda ketik profil saya ini yang di TikTok ini, nanti teman-teman ketemu ada YouTube di situ. Saya tempelin. Nah, ada satu video di situ. Nih, baca saja ini. Yesus mereka salib bukan untuk menebus dosa. Nah, tonton ini. 3 menit 18 detik, tonton. Nih. Ya memang benar, orang menyalib Yesus itu bukan mau, ayo kita salib Yesus supaya terjadi penebusan dosa. Bukan begitu. Mereka menyalib Yesus dengan motivasi jahat, motivasi membunuh. Penebusan dosa terjadi di pihak Yesus yang setia, yang benar. Maka kebenaran Yesus, kesetiaan Yesus kepada Bapa di surga, kematiannya sebagai orang benar, darahnya tertumpah sebagai orang benar, itulah yang dilihat oleh Bapa di surga sebagai kebenaran. Makanya Bapa di surga itu tidak puas karena anaknya itu digebukin kemudian disalib, digantung hidup-hidup. Bapa di surga tidak puas terhadap itu. Ia puas kepada Yesus yang setia sekalipun ia dianiaya. Ia puas kepada Yesus yang mati sebagai orang benar, yang wafat sebagai orang yang tidak berbuat dosa. Makanya dikatakan ia dibawa ke pembantaian.
Ia tidak membuka mulutnya seperti seekor domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian. Bukan orang-orang yang membantai itu dalangnya Bapa di surga sendiri. Kok Anda berpikir bahwa Bapa di surga itu sebagai orang yang psikopat atau bagaimana? Apakah menurut Anda Bapa di surga itu orang yang psikopat? Tidak. Tentu saja ia sedih melihat orang-orang menganiaya anaknya. Tentu saja ia tidak ada di pihak orang-orang yang menganiaya Yesus. Tetapi yang membuat Bapa di surga puas kepada Yesus adalah Yesus setia. Begitu. Dia menjadi orang yang tidak berbuat dosa sampai pada matinya. Makanya kematiannya tersebut, darahnya yang tertumpah tersebut dipandang oleh Bapa di surga sebagai kematian orang benar. Dan disitulah terjadi penebusan dosa, disitulah terjadi pengampunan dosa. Jadi kita orang-orang Kristen yang berdosa, kita orang-orang Kristen yang berbuat kesalahan tidak dipandang lagi. Karena Yesuslah yang berdiri di hadapan kita sebagai pembela dan juru selamat. Kalau kita yang berdiri di hadapan Bapa di surga, ya pasti kita diludahin. Kebenaran apa yang mau kita bawa ke pengadilan yang di surga? Kita sanggup berdiri begitu di hadapan Dia, mau membela diri kita sebagai orang benar? Gak ada yang sanggup. Kita ini berlumuran dosa. Makanya kita perlu juru selamat. Yesus yang berdiri di depan kita. Makanya Yesus yang akan dipandang, bukan kita. Ngerti gak sih kamu dengan iman Kristen? Kalau gak ngerti dengan iman Kristen, gak usah berapologet dulu. Belajar dulu. Biar orang-orang Islam yang seperti tadi itu otaknya tidak tambah mengsle menghadapi Anda. Gitu loh. Ngerti dulu. Isi Alkitab itu Anda pahami dulu. Ya, terutama bom-bom, Rudi. Herman saya dengan mereka ini. Kalau kamu punya paham yang tidak biblikal, kalau kamu punya pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, akhirnya orang-orang Islam itu bukannya jadi masuk Kristen, bom-bom, Rudi Yohanes. Yang ada mereka itu malah ngetawain kalian. Gimana? Naik lagi dia kata pengantar. Silakan kata pengantar. Kenapa kau tadi lari? Aduh, Dis. Kenapa kau tadi lari? Kena pembatasan, Dis. Kena pelanggaran aku, Dis. Serius. Yang bagian mana yang kamu nggak paham di situ? Saya tanggapi dulu boleh, makanya kau jangan potong ketika aku mau menarasikan, jangan dipotong gitu loh. Silakan. Oke, baik. Kan saya tadi sudah bilang, Nabi Muhammad SAW ketika kau mengatakan dia mati, apakah orang Yahudi itu berjasa? Saya bilang tentu saja tidak. Oke, kenapa kau bilang iblis berjasa? Halo? Sudah macet lagi dia kan? Oke, kalau kau katakan bahwa perempuan Wahyudi itu tidak berjasa, lalu kenapa Anda katakan bahwa orang-orang yang menyalib Yesus itu berjasa? Sinyalnya udah macet nih. Ya udah. Kan udah nih. Coba bagusin dulu perangkat-perangkat kalian nih kalau mau naik nih ya. Ayo silakan. Langsung macet. Muhammad. Ya udah datang Muhammad. Ya silakan Muhammad. Silakan Muhammad, nyalakan kameramu. Saudara Muhammad, silakan nyalakan kamera. Oke, Kang Edis. Silakan. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu, baru kita ngobrol. Ya. Ini si Anu nih. Coba bantu aja. Oke, Bang. Abang tadi nyimak, Bang. Saya nyimak tadi mulai kamu membahas anak putra Maryam. Oke. Di bagian mana tadi yang kurang jelas, Bang? Yang ketika terjadi peristiwa penyaliban tersebut, lalu terjadi keselamatan. Terus ketika Muhammad kalau masalah diracun. itu saya setuju sama kamu, Dis. Udah clear ya? Clear? Ya, clear. Kalau masalah apakah iblis berjasa di situ? Yang saya Sebentar, Bang. Bang, kipasnya dimatikan dulu, Bang. Kipas ikutan diskusi ke sini dia. Matikan dulu kipasmu. Iya, keluar. Keluar dulu. Oke. Apakah dari pembicaraan saya tadi akan Anda simpulkan bahwa iblis berjasa? Pokoknya saya ngikut kamu yang tadi itu. Kamu itu tenang Bang Muhammad, tenang. Jangan seperti Romo KP kalau ditanya A, jawabnya ke pasar, ke kebun, kemana. Dengar. Apakah menurut penjelasan saya tadi bahwa iblis berjasa? Iblis itu tidak berjasa. Mantap. Udah jelas kan? Gitu jelasinnya. Kalau jelasin begitu, mereka ngerti. Silakan, apa yang Anda bahas?
Gini ya, sebenarnya memang iblis itu ada jasa, tapi tidak bergunalah jasa itu. Jadi disebutkan tidak Apa berjasa. jasanya iblis? Ya, dia itu akibat, sebab akibat dia. Pertanyaan saya, apa bisa jasanya itu. iblis? Jasanya iblis apa? Jasa yang tidak berguna. Soalnya dia itu iblis, jasa yang tidak berguna. Udahlah, kita nggak usah. Ya sudah, Anda mau bahas apa? Anda tadi sudah cukup paham dengan itu. Apa yang mau Anda bahas sekarang? Isu apa? Yang saya bahas ya, yang mau saya bahas, tolong kita bicara tentang mulai anak Tuhan. Nah, kamu tadi bicara mulai anak Tuhan. Tolong kita bahas lagi. Kamu mulai lagi. Pertanyaan saya, kalau Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, apakah engkau akan menyembahnya? Oh, itu yang kedua. Ya, saya jawab ya. Jawab dulu. Jangan sebentar, jangan seperti Romo capek kalau ditanya. Ditanya A, jawabnya B, C, D, A, F, G. Sebentar. Pertanyaan saya. Ya. Jikalau Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, apakah Anda akan menyembah anak tersebut? Aku akan menyembah. Soalnya kenapa? Kamu tak ajarin ya di sini, tak ajarin. Soalnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin mempunyai anak selama-lamanya. Makanya ada ayat gitu. Nah, itu aku mau ngajak kamu. Jawaban yang mantap. Gini, kalau Romo capek debat dengan saya harusnya gini jawabannya biar keren. Baik. Jadi, pertanyaan saya kepada Anda. Kalau Allah punya anak atau kalau Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, Anda akan menyembahnya. Baik. Aku akan menyembah. Seperti Allah mengatakan menyuruh Muhammad untuk mengatakan itu. Aku akan mengikuti. Pertanyaan saya. Apa tujuan dipilihnya Isa ibnu Maryam oleh Allah? Nabi Isa, iya untuk coba dengarkan saya. Dengarkan, tenang. Apa tujuan Allah memilih Maryam? Saya ulangin karena agak sulit tadi ngomong. Apa tujuan Allah memilih Maryam? Ya, untuk melahirkan anak toh. Untuk melahirkan anak. Anak siapa? Anak Maryam. Oke, anak Maryam. Anak yang ada di dalam Maryam itu dari siapa? Dari Maryam. Sebentar, tenang. Apakah Maryam sendiri yang bikin ada anak dalam dirinya? Semua manusia tidak ada. Saya nggak nanya semua manusia, satu-satu. Tenang. Oke. Kita rekonstruksi dulu, ulang-ulang dulu ya, biar sambil teman-teman nyiapin kopinya. Nah, Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak. Setuju? Betul. Oke. Anak yang ada dalam rahim Maryam dari siapa? Bukan dari. Kamu paham? Astaga. Kok bukan dari? Dari siapa anak itu berasal? Itu temanmu udah jawab dari Allah tuh. Temanmu sudah jawab. Temanmu sudah jawab. Suruh teman. Debat sama temanmu. Coba tanya sama temanmu. Bro, dari siapa anak itu berasal? Dari siapa anak itu berasal? Ciptaan goblok. Dari siapa? Dari siapa anak itu berasal? Allah yang menciptakan goblok. Dari siapa anak itu berasal? Itu ciptaan. Dari siapa? Dari siapa anak itu berasal? Dari ciptaan. Oh, dari. Berat saudara-saudara. Oke. Anak itu sebentar. Apakah anak tersebut tiba-tiba datang ada di rahim Maryam tanpa sebab musabab? Loh, itu diciptakan. Ada sebab musababnya enggak? Yang namanya Tuhan. Ya udah, saya nggak nanya diciptakan atau enggak. Saya nggak nanya itu. Dari siapa anak itu? Dari Maryam. Yang menciptakan itu Allah. Dari siapa? Loh, dari Maryam, Bros. Berarti Maryam sendiri yang bikin? Yang Allah yang menciptakan. Dari siapa? Dari siapa? Loh, Maryam. Berarti Maryam sendiri yang bikin? Astaga, makasih Bang Obi. Thank you Bang Obi, makasih. Gini, dengarkan saya. Apakah anak tersebut dari Maryam sendiri? Dari Maryam sendiri, tapi Allah yang menciptakan. Maryam tidak berkuasa. Allah yang berkuasa. Berarti bukan Maryam yang membuat anak itu ada di situ, betul? Loh, ya bukan lah. Oke. Pertanyaan siapa? Pertanyaan saya. Dari mana anak itu berasal? Allah yang menciptakan. Dari Allah. Dari Allah setuju? Dari Allah setuju? Allah menciptakan, bukan dari Allah. Dari Allah, betul. Saya tidak tanya diciptakan atau tidak. Saya tidak tanya itu diciptakan atau tidak. Yang saya tanya, anak itu dari siapa? Dari Maryam. Bukan dari Allah. Bukan dari Allah.
Aku lah bilang sih, Dis. Kamu bisa nggak? Otakmu itu loh. Kok bisa kamu katakan dari Maryam bukan dari Allah? Bukan dari Allah? Siapa yang diciptakan? Kamu ngerti nggak? Saya tidak tanya diciptakan atau tidak. Saya tanya dari siapa? Ya itu bulat. Kamu itu bulat. Bulat gimana? Pertanyaan saya. Nih, pertanyaan saya. Ini ada loh, gelas. kalau Sebentar. Ini ada gelas. Sebentar. Sebentar dulu. Ini ada gelas di sini, di atas meja. Saya tanya. Sebentar. Tenang. Ini ada gelas. Sebentar, tenang. Ini ada gelas di depan pintu rumah. Oke? Ada gelas di depan pintu rumah. Oke? Nggak penting itu. Lalu saya tanya, dari mana gelas ini diciptakan? Dari mana? Diciptakan. Gimana sih? Yang saya tanya dari mana? Dari mana gelas itu? Dari air mani kalau aku jawab. Ya, dari air maninya siapa? Air maninya siapa? Loh, air mani itu diciptakan di. Air maninya siapa? Kamu bisa menciptakan air mani? Astaga. Berarti anak yang ada dalam rahim Maryam dari air mani siapa? Loh. Pikir saya kamu kasih jawab, kasih temanmu. Sebentar, kasih temanmu yang ngomong coba. Temanmu coba tanyain dia. Dari siapa, Bro? Loh, enggak bisa dia itu. Ya. Oh, depan sama pohon kelapa sana. Ya. Sebentar. Sama pohon kelapa, ngomong sama pohon kelapa sana, sama pohon kelapa. Bayangin teman-teman, ada paket datang ke rumah Anda, tiba di depan pintu. Lalu ditanya sama bapakmu, dari mana ini, Udin? Oh, itu diciptakan. Gua nggak nanya ini diciptakan, gua nanya ini dari mana? Dari mana? Oh, itu diciptakan. Untung kalau bapaknya seperti Pak Raden, Anda gitu anak. Ditanya dari mana, bukan siapa yang menciptakan. Itu bisa tiba-tiba ada di depan pintu. Dari siapa? Pengirimnya itu siapa? Oh, gimana nih orangnya? Oke, kita kasih naik ada Muhammad Hamzah. Silakan. Heran dengan orang-orang ini loh. Nggak pernah nyambung. Ditanya dari mana itu diciptakan. Bukan saya tanya mau itu diciptakan mau enggak itu urusan belakang. Nah, silakan Muhammad. Selamat malam, nyalakan kamera dulu. Ya, selamat malam. Ya, Bang Muhammad Hasan nyalakan kamera dulu, Bang. Ayo kita diskusi yang bagus, Bang. Silakan. Oh ya, bentar. Bisa gak dari situ? Oh, iya. Saya bantu dari sini boleh? Nah, itu sudah saya kirimkan permintaan. Oke. Bang Muhammad Hasan, lanjut yang tadi atau membahas isu baru? Saya mau tanya Bang Edis. Saya kan nggak punya agama saya, Pak. Masih bingung saya. Mau agama Islam apa? Saya tanya dulu, Bang. Di KTP apa tertulis, Bang? Di KTP tertulis apa? Islam. Bang, saya mau nanya sama Bang. Apa? Saya Islam. Oke. Apa Abang sudah ragu dengan agama Islam, Bang? Ragu semua saya. Astaga. Makanya, Bang, jangan kebanyakan nonton Edis TV. Ya, akibatnya jadi seperti ini. Bang, saya itu sering nonton Abang tuh makanya saya pelajari semua. Kayak mana agama Kristen ini, kayak mana agama saya ini. Ternyata semuanya itu khurafat. Oke, silakan. Baik. Masa kenapa Anda? Oke, kalau Anda mengatakan agama Islam itu khurafat, ya itu urusan Anda ya. Oke. Kenapa Anda bisa mengatakan bahwa agama Kristen sama seperti agama Islam yang Anda simpulkan sebagai khurafat? Silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu, Bang. Kameranya, Bang, jangan sambil jalan, duduk dulu yuk. Duduk. Oh, ya. Kenapa, Bang, Anda katakan khurafat, Bang? Kan Isa itu kan apa? Katanya Isa ya? Manusia. Bukan Isa, Bang. Yesus. Di dalam agama Kristen itu tidak ada Isa, yang ada Yesus ya? Atau Yeshua, ya. Yesus itu Tuhan. Bang, Tuhan itu apa, Bang? Kata-kata Anda, Tuhan apa manusia, itu sebenarnya pertanyaan yang salah. Gimana? Gini, Bang. Abang nampaknya dari logat bicara Abang orang Jawa, betul, Bang? Ya, betul. Oke. Waktu Abang memanggil yang di langit sana, Tuhan yang di langit sana, dulu waktu Anda masih Islam, kalau orang Jawa memanggil dengan panggilan Gusti, betul nggak? Ya. Betul nggak? Ya, betul. Gusti. Benarkah, Bang, raja pun, penguasa, itu dipanggil dengan panggilan Gusti juga? Iya, Gusti. Oke. Nah, pertanyaan Anda itu, Yesus apakah Gusti atau tidak? Itu salah, Bang. Apakah Anda maksud gimana, itu? Bang? Yang benar, Bang. Iya, pertanyaan Anda, Yesus manusia atau Gusti, itu membingungkan. Gimana Yesus manusia atau Gusti? Ini saya tanya, Bang. Begini, Bang. Tuhan itu bahasa Jawanya itu Gusti. Begitu. Iya. Nah, ketika Anda bertanya kepada saya, apakah Yesus itu manusia atau Gusti?
Ya dua-duanya, Bang. Raja itu manusia nggak? Sebentar, Bang. Raja itu manusia nggak? Manusia. Dipanggil Gusti nggak? Ya, Gusti. Oke, berarti pertanyaan saya, Gusti raja Raja itu tapi. oke. Gusti Raja. Oke, Gusti Raja. Pertanyaan saya, raja itu manusia apa Gusti? Gusti Raja, Bang, panggilannya. Iya, pertanyaan saya, raja itu manusia apa Gusti? Manusia. Bukan Gusti. Ya kan tadi udah bilang, Bang. Saya juga bingung ini. Iya, makanya jangan bingung-bingung. Makanya pertanyaan saya begini, juga Bang. bingung. Sedikit, Mau masuk Bang. mana agama ini? Baik, begini, Bang. Saya mau jelaskan ya, Bang ya. Pertanyaan apakah Yesus itu manusia atau Tuhan, itu Ya. pertanyaan itu sama salahnya dengan pertanyaan, wahai baginda raja, engkau manusia atau Gusti? Oh, gitu. Ini pertanyaan macam apa ini? Iya, Bukan pertanyaan dua-duanya. berarti ya? Gimana? Terus gimana saya mau tanya ini? Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Katanya Tuhan itu beranak ya? Betul kah? Oke. Tuhan di dalam Alkitab yang Anda maksud Bapa di sorga, kata Gusti yang Anda tujukan kepada Bapa di sorga, Ya. ia beranak, bukan dalam arti ia punya istri, lalu kawin, begitu, lalu Tuhan punya beranak, anak. Bang. Yang dimaksud punya anak di situ, Bang, bukan dalam pengertian gini aja, Bang. Abang anak-anak Indonesia nggak? Kita anak-anak Indonesia nggak? Anak Indonesia. Indonesia suami siapa istrinya Indonesia? Kan bukan manusia, Bang. Nah, makanya Bang, ketika Tuhan, maksudnya Bapa di surga, Gusti Bapa di surga, Anda katakan punya anak, itu menggambarkan sebuah relasi, Bang, bahwa kita ini kepunyaan Dia. Makanya ketika ibu Anda marah, misalnya nih, mohon maaf ya, bukan bermaksud membawa ibu Anda gini. Atau ketika tetangga Anda marah, tetangga Anda bilang, anak setan lo, dasar anak setan. Nah, ungkapan anak setan itu bukan berarti setan tuh kawin, terus punya istri, punya anak, bukan. Arti anak setan itu, kita itu mewarisi genetikanya setan. Kita itu diserupakan setan gitu ya? Iya. Sifatnya. Betul. berarti Nah, gini ya? begini Bang, sebagai orang Kristen, berbicara Yesus dulu. Yesus sebagai anak Ya, Allah, betul. Yesus sebagai pengejawantahan daripada Elohim Bapa di sorga itu, Bang. Berarti Jadi gini, Bang, Yesus sifat-sifatnya, tabiat-tabiatnya gitu ya? itu mewaris gitu ya? nurun ke anaknya. Nah, kita pun sebagai orang Kristen, saya sebagai orang Kristen, itu harus menjadi anak-anak Elohim seperti Yesus. Makanya kami harus Kalau mirip zaman dengan sekarang Yesus. bisa nggak manusia jadi Tuhan, Bang? Maksud jadi Tuhan itu apa? Ya maksudnya seperti Yesus itu, sifatnya itu lembut hati, murah hati. Bisa. Bisa Makanya- hidupkan orang mati. Makanya Kristen Percaya nggak itu bisa, Pak? Makanya Kristen itu mengajarkan orang supaya ia menjadi pribadi yang semakin hari semakin mirip Semakin baik. dengan gambaran daripada anaknya Bapa di sorga, yaitu Yesus. Kalau Yesus dikatakan anak Tuhan ya, karena orang-orang yang bisa hidupkan orang mati katanya ya. Saya nggak Bang, nggak tahu, anak Tuhan nggak itu lihat bukan sendiri. gini, Bang. Menjadi anak Gimana, Tuhan Bang? itu bukan berarti harus bisa menghidupkan orang mati. Gimana? Menjadi anak Tuhan itu artinya menjadi suatu pribadi yang dimana pribadi tersebut mewarisi genetikanya, mewarisi sifat-sifatnya atau tabiat-tabiat Tuhan daripada itu ya? Tuhan itu. Apa sifat-sifat Sifat Tuhan? Tuhan itu. Ia pengasih, ia panjang sabar, ia lemah Sabar. lembut. Seperti itu. Lemah lembut. Nah, itulah yang ada. Makanya Oh, berarti berbahagialah kalau orang yang marah-marah membawa itu bukan damai. Sifat Tuhan berarti, Bang. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan Allah ya Bang ya. Kalau anak-anak Allah saya tidak tahu. Biasanya sih, saya mau Anak tanya Allah. dulu Bang. Itu yang suka demo-demo itu, yang suka teriak-teriak, pecahin, rusakin, bakar, ya kan? Teriak-teriak nama Tuhannya itu. Pertanyaan saya, apakah Ya, itu membawa damai atau membawa rusuh? Membawa rusuh. Membawa rusuh. Nah, kalau Rusuh, seperti itu, tabiat-tabiatnya seperti itu mencerminkan siapa? Ajaran siapa? Ajaran setan. Ya itu, makanya disebut anak-anak setan. Berarti kalau kita Nah, itu baik, murah hati, apalagi tadi gitu, Bang. Membawa lembut. damai. Bisa kita itu berarti bisa jadi anak Tuhan ya? Betul. Mantap juga berarti ya. Iya, Bisa makanya jadi Kristen, dibaptis jadi anak-anak Tuhan gitu. Oh gitu, Bang. Oke, sip, Bang. Kurang jelas lagi, Bang? Sudah cukup jelas? Jelas, Bang. Nah, makanya Bang Jelas, begini. jelas. Berarti Makanya masih begini, bisa Bang. ada Tuhan sekarang ini, Bang. Dari manusia. Gimana? Masih bisa ada Tuhan selain Yesus.
Begini Bang, yang dimaksud ada Tuhan di dalam diri Anda, bagi Anda itu apa sih maksudnya Bang? Saya ini juga bingung Bang, kadang Oke, lihat saya jelasin. apa yang Saya jelasin Bang. didebatkan. Gini Bang, begini Bang. Berbicara agama, kita itu berbicara hal-hal yang sifatnya itu hal-hal rohani, hal-hal metafisik, bukan saja gaib, berbicara Bang. hal-hal. Bang, kalau saya ngomong jangan ikutan ngomong, nanti siapa yang mau kita Boleh. dengar Bang? Gini, berbicara agama, tentu saja kita tidak hanya berbicara mengenai hal-hal yang daging, tetapi kita berbicara hal-hal yang metafisika. Setuju? Iya betul. Oke. Percaya tidak Bang, di hati Anda, kalau kita bicara soal agama, maka harus ada, di hati Anda itu ada misalnya tahta, ada ruang di situ, yaitu tahta yang siapa yang harus memerintah di situ. Gini Bang, waktu Anda dulu belum murtad dari Islam, waktu Anda jadi Islam, benar nggak di hati Anda itu ada yang memerintah, yang mengendalikan Anda supaya Anda bangun pagi ambil air sholat subuh, lalu Anda jam segini nanti Anda ke masjid, Anda jam segini nanti Anda begini, punya duit nanti Anda zakat, punya duit nanti Anda terbang ke Mekah mencium batu. Berarti di hati Anda ada sosok yang memerintah di situ, betul? Betul. Nah, siapakah itu jika Anda menjadi seorang Islam? Allah Pikiran dan sendiri Bang. Allah dan Rasulnya, betul? Pikiran sendiri. Iya, pikiran Anda itu dikendalikan oleh siapa? Gini loh Bang, Anda ngambil air wudhu pagi-pagi, lalu Anda masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, begitu kan? Lalu Anda punya duit nanti terbang ke Mekah, di sana nanti mencium batu. Yang membuat Anda berbuat seperti itu adalah Allah, betul? Karena lahirnya saya itu dari situ Bang. Iya, makanya Anda itu Umpama saya dikuasai. lahirnya dari orang Kristen, dari orang Kristen saya mungkin. Memang kalau orang cerdas itu cepat masuk Kristen loh. Gini, dengar saya. Itu berarti di hati Anda itu ada sosok yang memerintah, yaitu Allah. Allah duduk di dalam singgasana hati Anda, memerintah Anda. Setuju? Gak tahu saya Bang. Astaga. Ya Bang. Bingung saya tingkatin ini. dia Gak bingung. cepat bingung. Tingkatin IQ dulu biar gak bingung. Aduh. Gimana saya ini tidak makan paramek tiap hari coba. Teman-teman saya butuh hiburan, itulah. Mumet saya udah pusing. Gimana? Teman-teman, bagaimana kalau kira-kira kalian bantuin saya ngomong begitu? Makanya teman-teman udah bisa lah saya ini membelah diri lah ya, bertambah banyak lah. Ayo apologi tambah banyak ya. Biar cuma saya sendirian lah. Mumet saya. Pusing. Aduh. Makanya saya bilang teman-teman, sebagai seorang manusia, di hati Anda itu ada tahta. Siapakah yang memerintah di situ? Kalau Anda Islam, yang memerintah di situ adalah Allah dan Rasul-Nya. Makanya kalian berkata, jikalau Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak pantas seorang muslim laki-laki maupun perempuan itu punya urusan terhadap, memiliki satu urusan atas dirinya. Kalau Allah sudah menetapkan padanya suatu ketetapan. Ya, saya bacakan nih. Surat Al-Ahzab ayat ke 36. Saya bacakan ya. Makanya saya katakan, di dalam hati Anda ada Allah dan Rasul-Nya yang memerintah. Makanya di dalam masjid itu ada tulisan begini. Ya. Saya tunjukkan sama Anda. Kalau Anda pergi ke masjid, ya, Anda akan menemukan yang begini nih. Ya, sebentar. Nih ya. Kita kasih tunjuk dulu. Nih. Kelihatan teman-teman? Siapa ini? Allah. Siapa ini? Muhammad. Oke. Siapa ini? Allah. Siapa ini? Allah. Siapa ini? Muhammad. Siapa ini? Allah. Siapa ini? Muhammad. Makanya Allah dan Rasulnya itu bersanding. Allah dan Rasul. Allah dan Rasulnya. Tuh. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ini berdasar? Nih, saya kasih tunjuk. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Perhatikan. Saya bacakan. Dan tidaklah patut, nggak pantas bagi laki-laki yang mukmin
dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan. Akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat yang nyata. Nah, makanya kalau berbicara tentang hati orang Muslim, tentulah di hatinya tersebut Allah dan Rasulnya. Berbicara tentang kekristenan, kalau misalnya orang Kristen sejati ya, bukan KTP ya. Makasih Bang Herman. Kalau Kristen KTP ya nanti seperti Rudi Iskariot. Di hati Rudi ada siapa? Edis. Bercanda. Jangan serius-serius lah. Bercanda. Sebagai seorang Kristen yang sejati, kalau hatinya dibelah, di dalam hatinya ada siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu. Ya. Siapa yang memerintah? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena ketiganya adalah satu. Begitu. Makasih Bang Herman. Thank you, Bang. Itu. Jadi kalau kita sudah mengerti itu, kita udah ngerti nih dalamnya, itu udah ngerti kita. Oh, itu toh inti agama itu. Iya. Inti agama itu adalah berbicara tentang kepatuhan atau ketaklukan. Makanya berbicara agama itu berbicara kerajaan. Alkitab itu bicara kerajaan. Kalau bicara kerajaan ada raja. Kalau ada raja ada pemerintah. Makasih Bang Herman. Bagaimana kita berbicara kerajaan tapi nggak ada yang memerintah? Bagaimana kita bicara kerajaan tapi nggak ada rajanya? Al-Quran juga berbicara seperti itu, bicara kerajaan. Allah itu dikatakan Malik. Malik dia itu. Sebagai raja. Makanya kalau orang Muslim, ibarat kata itu dadanya dibelah, di situ Allah itu menjadi rajanya, memerintah di situ. Nah Kristen, kalau dadanya dibelah berbicara Bapa di surga yang memerintah. Nah, apa perintah Bapa di surga? Supaya kita taat kepada Yesus. Apa perintah Yesus? Supaya kita taat kepada Roh Kudus. Makanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Bukan berarti Yesus adalah Bapa di surga, bukan. Seperti itu. Makanya perbaktian kita kepada Roh Kudus, ketaatan kita kepada Roh Kudus, ketaatan kita kepada Yesus, perbaktian kita kepada Yesus, itu adalah bentuk daripada ketaatan atau perbaktian kita kepada Bapa di surga. Jadi jangan salah membaca Alkitab dengan kata-kata jangan ada padamu Elohim asing. Maksudnya berbicara adanya Elohim, adanya Tuhan, adanya ilah yang di luar daripada Bapa di surga. Contoh, siapa itu Elohim atau ilah atau Tuhan yang bukan berasal dari Bapa di surga? Ilah asing itu siapa? Ya Allah. Allah itu ilah asing menurut Alkitab. Moloch juga ilah asing. Dagon. Siapa lagi? Baal. Semua mereka itu ilah-ilah asing. Karena pengajarannya tidak berasal dari Bapa di surga. Otoritasnya tidak berasal dari Bapa di surga. Makanya jika kamu dikuasai oleh mereka, berarti kamu melanggar hukum yang pertama itu. Jangan ada padamu Allah asing. Nah, itu udah kau langgar. Begitu. Dan bicara Allah asing itu bukan cuma yang saya sebutkan tadi. Banyak hal. Duit bisa jadi Allah asing. Jangan salah. Duit bisa menjadi ilah asing. Ketika duit itu telah menguasai kita, membuat kita memberontak kepada Bapa di surga, ya duit itu sudah menjadi ilah asing. Bukan cuma batu-batu aja. Zaman sekarang orang udah gak mau nyembah batu. Cuman RK aja. RK katanya yang masih mau nyembah batu. Katanya. RK yang ngomong loh. Karena RK yang ngomong bukan saya. Berhala zaman sekarang, ilah asing zaman sekarang, itu bukan hanya sekedar yang seperti dulu. Udah lebih hebat sekarang ilah-ilah asing itu. Ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan-penjelasan saya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada hampir jam Muhammad Hamzah. Ini yang tadi Muhammad Hamzah ini. Dominic NTT. Silakan Bang, Dominic NTT. Silakan Bang. Tadi kenapa saya katakan di hati Rudi ada saya? Karena pagi, siang, petang, sore dia menggosip tentang saya. Makanya apa yang dibahas Rudi Edis? Apa yang dibahas Rudi Edis? Apa yang dibahas Rudi pagi, siang, petang, malam? Edis. Bukan Tuhan Yesus. Iya.
Yang harus kita bahas itu Tuhan Yesus, bukan orang-orang Budi sama bukan. Bukankah di sini kita membicarakan tentang nama Tuhan Yesus? Ujung-ujungnya kita memberitakan apa? Kan memberitakan nama Tuhan Yesus. Ya silakan Bang. Dominic NTT. Sorry Bang, saya cuekin tadi. Islam atau Kristen Bang? Saya dari Katolik, Paman. Katolik. Silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan Bang? Kita bisa diskusi sola scriptura? Sebenarnya ini Bang, begini Bang. Bukankah kita ini adalah sesama daripada umat-umat atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus? Bang, begini Bang, ketika Anda berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, ketika Anda mengatakan Anda akan membuat Yesus menjadi Tuhan Anda, dan saya juga mengatakan saya akan membuat Yesus menjadi Tuhan saya selama hidup saya, kita harus berusaha Bang. Setiap hari Yesus harus jadi Tuhan kita Bang. Ya, jangan cuma hari Minggu doang Yesus Tuhan kita, hari Selasa setan yang Tuhan kita Bang. Karena banyak seperti itu Bang. Waktu hari Minggu angkat tangan, Yesus ya kan. Memerintahlah engkau ya Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ya. Hari Minggu Bang, hari Senin roh setan. Kan begitu Bang. Makanya setiap hari Yesus harus menjadi Tuhan kita. Nah, ketika kita sudah sepakat dengan hal tersebut, apa yang mau kita debatkan Bang? Coba. Iya, masalahnya kan abang bilang Yesus kan punya Tuhan. Jadi orang Katolik tidak terima dong kalau Yesus punya Tuhan. Astaga. Lagi-lagi. Oke, Bang. Sebentar dulu, Bang. Tadi Anda bilang, saya tidak mau berani mengatakan Anda mewakili Katolik ya. Makanya saya nggak berani ngomong-ngomong denom, Bang. Saya itu ngomong pribadi. RK itu juga saya ngomong pribadi. Ya, karena saya, Bang, saya kalau mau cerita panjang lebar, nanti kalian jadi tahu gini. Bang, saya itu, Bang, pernah saya pergi ke gereja-gereja Katolik, Bang. Nggak ada saya di gereja itu nyembah-nyembah patung, nggak ada. Yang saya katakan adalah ada orang oknum. Ada oknum, begitu loh, yang mengatakan bahwa Alkitab mengajarkan nyembah patung. Makanya itu saya bantah. Saya pergi ke gereja Katolik, Bang, berkali-kali. Karena ada orang yang spesial bagi saya. Itu dia seorang Katolik. Nah, ini nanti jadi kemana-mana nih. Ada orang, Bang, ya, dia itu seorang Katolik. Makanya saya pernah ke gereja bareng-bareng sama dia. Nggak ada. Di dalam gerejanya nyembah-nyembah patung, nggak ada. Saya ke gerejanya langsung kok, nggak ada. Tapi ada orang tertentu, Bang, yang mengatakan Alkitab ngajari nyembah patung. Makanya saya lawan. Begitu, Bang. Saya bantah. Itu adalah oknum-oknum tertentu seperti itu. Nggak semua seperti itu, Bang. Makanya saya lawan kalau ada orang mengatakan Alkitab mengajarkan nyembah patung. Tidak saya benarkan. Gini, Bang. Saya tanya dulu sama Anda, Bang. Ketika Anda tadi mengatakan bahwa Katolik, Anda berarti berbicara umum. Nah, di sinilah kalau bicara umum ini, di sini sudah mulai kita agak-agak panjang jadi masalah, Bang. Saya mau tanya kepada Anda, Bang. Anda kenal Romo Patris Allegro? Iya, kenal. Oke, Romo Patris Allegro. Saya bukakan dulu, Bang, ya. Sebentar, Romo Patris Allegro. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa seluruh umat Katolik mengatakan bahwa Yesus tidak bertuhan gitu ya. Ya. Oke, saya mau tanya dulu, Bang. Abang yakin nggak bahwa Romo Patris Allegro ini dia benar-benar seorang Katolik? Iya, Katolik. Memang dia seorang Romo. Oke, bahkan dia seorang Romo. Saya balik dulu kamera saya, Bang, ya. Supaya jangan kita berdebat, Bang. Saya nggak mau nanti kita jadi debat denom. Anda debat sama Romo aja. Jangan sama saya. Oke. Bang, ini Romo Patris Allegro. Ini ya. Saya putarkan, Bang. Kalau nggak dengar, tolong kasih tahu saya. Iya. Sebentar. Ya, sebentar. Bang, abang denger nggak? Kurang jelas, Bang. Itu saya balik aja lah kamera saya. Saya balik kamera saya. Oke, dengarkan ya, Bang, ya. Kalau nggak dengar, tolong kasih tahu. Pastor bertanya apakah Yesus punya Tuhan? Iya. Soalnya kata Yesus punya Tuhan. Iya. Bagaimana menurut pandangan Pastor? Iya. Yesus punya Tuhan. Iya. Gimana? Tadi dia bilang kan ateis. Yesus punya Tuhan. Astaga, saya ulang lagi, Bang, ya. Saya ulang lagi. Aduh, berat. Saya ulang lagi, Bang, ya. Kalau nggak dengar, tolong ulangin, Bang. Tolong kasih tahu saya. Ya, kuat sedikit. Pastor bertanya apakah Yesus punya Tuhan? Apa yang dibilangin? Yesus punya Tuhan? Bukan, terus? Ulang dulu dari pertama. Karena dia ngerekam ini ada angin-angin masuk ke dalam. Romo Patris Allegro kalau ngerekam besok, jangan ada angin-anginnya masuk ya. Ya, coba nih. Dengerin. Pastor bertanya apakah Yesus punya Tuhan? Iya. Pastor bertanya apakah Yesus punya Tuhan? Nih loh, dia baca tulisan ini. Saya balikin lagi.
Nih, ada yang buat pertanyaan kepada Romo Patris Allegro. Pertanyaannya begini, pastor bertanya, apakah Yesus punya Tuhan? Soalnya kata Edis TV, Yesus punya Tuhan. Bagaimana menurut pandangan dari Patris? Mohon penjelasannya. Thanks. Nah, Patris Allegro ini jawab ini, pertanyaan ini, komentar ini. Nah, dijawab dengan VT. Dijawab dengan video. Videonya berbunyi begini. Dengerin saya lagi ya, dengerin. Pastor bertanya apakah Yesus punya Tuhan? Iya. Soalnya kata ACTV Yesus punya Tuhan. Iya. Bagaimana menurut pandangan pastor? Iya. Yesus punya Tuhan. Iya. So, udah kurang gimana lagi? Kurang gimana penjelasan saya? Ya. Oke lah, sebenarnya Oke. Lebih bagus abang tanya sama Pak Romo. Kemarin saya ada Romo juga itu, namanya Romo Cafe. Saya plesetin, mohon maaf, saya plesetin jadi capek. Karena apa? Karena capek ngomong sama dia. Saya tanya dari awal diskusi itu bang, sekitar 15-20 menit itu diskusi. Romo, apakah Yesus punya Tuhan? Dia jawab ilmu muter-muter terus. Muter dari awal sampai akhir itu nggak dijawab-jawab. Gini saja bang, supaya kita tidak berdebat. Saya nggak mau kita ini jadi berdebat. Saya mau kita ini saling mengasihi, Katolik, Protestan, semuanya kita ini satu tubuh. Ya, kita ini adalah orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Jangan menjadikan pendeta sebagai Tuhan kita bang, Romo sebagai Tuhan kita. Yang harus kita jadikan sebagai Tuhan, yang harus kita ikuti pengajarannya, itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Setuju? Kalau ada pendeta yang bertentangan dengan ajaran Yesus, berarti pendeta tersebut harus kita tinggalkan. Kalau ada Romo yang mengajarkan yang berbeda dengan yang Tuhan Yesus ajarkan, kita tinggalkan. Setuju? Iya. Iya. Yang menjadi otoritas harus Yesus, betul? Bukan Edis, bukan pendeta, bukan RK, bukan Romo. Setuju? Setuju. Iya, begitu. Apa susahnya begitu? Nah, cuman kalau ada, gini bang, menurut Anda, apakah Alkitab mengajarkan, apakah Alkitab, Tuhan, menurut Alkitab, apakah Tuhan menyuruh Musa nyembah patung, kata RK? Tidak. Iya, itu yang saya luruskan bang. Kenapa saya dimusuhi? Gitu loh bang. Kenapa memusuhi saya sedangkan saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang salah? Maksudnya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena dia bilang begitu loh bang. Ini saya balikin ya, biar abang dengar ya. Nih, nanti kalau dibilang, padahal saya itu banyak loh bang, orang-orang Katolik yang DM saya itu banyak bang. Bilang begini, bang saya Katolik bang, tapi saya tidak setuju dengan ritual-ritual penyembahan patung. Banyak yang ngomong begitu. Karena apa? Karena menurut RK, yang nyuruh nyembah patung itu Tuhan. Musa disuruh bikin patung, disuruh nyembah-nyembah. Apa nggak stres ini RK? Saya putarin aja di sini, nanti nggak kedengeran kalau dari situ. Nih, saya putarin ya bang ya. Nih. Stop cium patung RK, Kristen tidak mengajarkan itu. Yosua sembah patung. Nabi Musa menyembah patung. Berarti Nabi Musa sesat, Yosua sesat. Tuhan yang mengajarkan Yosua dan Nabi Musa menyembah patung adalah Tuhan yang sesat, begitu? Hah? Hei, otakmu. RK jangan menyembah patung. Iya, Yosua juga menyembah patung. Nabi Musa menyembah patung. Gimana? Kan itu pernyataan yang tidak benar. Makanya kita luruskan bang. Begitu. Anda seorang Katolik yang sejati ngomong sama RK. RK, Alkitab tidak mengajarkan begitu. Gitu. Betul sekali, saya setuju. Jangan kau buat malu orang Katolik dengan mengajarkan katanya Tuhan nyuruh Musa nyembah patung. Begitu bang. Oke? Seperti itu. Oke. Jadi kita harus begini bang ya. Kita harus menjadi satu tubuh. Seperti itu. Setuju ya bang ya? Oke. Oke. Kita kasih kesempatan kepada yang lain bang ya. Oke. Baik. Makasih bang Dominik. Saya turunkan ya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti
sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok, ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik, supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk, ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus. Tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu.
Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Makanya 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 makanya